Beraninya kau datang dan menantang sekolah Yamada kami? Kau cari mati. Dilihat dari ekspresinya, dia jelas tahu dia akan kalah, jadi dia menyerah pada dirinya sendiri. Bahkan orang-orang dari Universitas Kedokteran Sihua yang diutus untuk melindungi Zhao Chen pun menjadi gugup dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Yang Jingbo. Direktur Yang, ada apa dengan Zhao Chen? Apa dia benar-benar takut? Yang Jingbo mencibir, Zhao Chen Hui takut? Lucu sekali. Lihat saja, dia pasti akan tampil spektakuler dan mengalahkan Yamada Takasho. Tak seorang pun tahu bahwa penampilan Zhao Chen yang linglung sebenarnya berarti ia telah memasuki kondisi kejernihan mental yang unik pada periode meditasi tenang. Dalam keadaan ini, ia menghilangkan semua gangguan, memusatkan seluruh energinya, dan mempelajari teknik jarum Phoenix yang baru saja diperolehnya dari daun informasi. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit telah berlalu. Pada saat itu, Yamada Takamasa berhenti menusukkan jarum dan mulai memanipulasi ratusan jarum emas yang tertanam di patung perunggu itu. Ia menggerakkan tangannya, ujung jarinya menelusuri jarum satu persatu. Berbagai teknik penanganan jarum menggosok, menjentik, mengangkat, menyebabkannya ratusan jarum emas pada patung perunggu itu bergetar bersamaan. Hal ini memicu resonansi misterius, yang menyebabkan ratusan jarum emas mengeluarkan serangkaian suara berdengung. Suara dengungan unik ini seperti kicauan burung. Suara ratusan burung berkumpul bersama, dan jauh dari kesan kacau, suara-suara itu sebenarnya cukup merdu, memberikan ilusi bahwa kita sedang berada di hutan yang penuh dengan burung dan binatang buas. Setelah hening sejenak karena tercengang, para penonton dalam siaran langsung berseru kaget. Ya Tuhan! Jarum emas ini benar-benar bisa mengeluarkan suara? Apakah ini teknik jarum 100 burung? Penusukan dan manipulasinya tidak hanya menyerupai 100 burung di hutan, tetapi juga bisa mengeluarkan kicauan 100 burung. Ini sungguh keterlaluan. Apakah ini benar-benar akupuntur? Atau ini bukan semacam efek khusus? Pada titik ini, seorang pakar akademis maju untuk memberikan analisis dan sains populer alasan mengapa jarum emas itu mengeluarkan suara adalah karena jarum emas tersebut tidak menusuk orang sungguhan, melainkan patung perunggu. Jadi, ketika Yamada Takamasa melakukan manipulasi jarum berkecepatan tinggi, jarum emas tersebut bergesekan dan bertabrakan dengan patung perunggu tersebut, menghasilkan suara yang mirip dengan burung. Jika jarum tersebut menusuk orang, tidak akan ada suara seperti itu, yang ada hanyalah teknik kerennya. Orang-orang berseru mengerti. Meski begitu, itu sungguh mengesankan. Kenapa Zhao Chen belum bergerak? Menghadapi penampilan gemilang Yamada Kisho, bisakah dia benar-benar mengatasinya? Bisakah dia benar-benar menang? Akhirnya, di tengah perhatian dan spekulasi orang banyak, Zhao Chen berhenti dengan linglung dan berjalan ke patung perunggu lainnya. Dalam 10 atau 20 menit belajar itu, ia menghafal semua pengetahuan tentang teknik jarum Phoenix. Namun, ketika ia benar-benar menggunakannya, pasti akan sedikit canggung, karena ia masih pemula dan perlu berlatih dengan benar. Meski begitu, dia tetap percaya diri. Setelah mempelajari teknik jarum Phoenix, dia menyadari betapa hebatnya teknik ini. Jauh melampaui teknik jarum 100 burung yang disusun oleh sekolah Yamada. Melihat pemandangan menakjubkan yang diciptakan Yamada Takasho, ia mencibir dan berkomentar, 100 burung? Bahkan 1000 burung pun hanyalah burung biasa. Di hadapan burung Phoenix, mereka semua harus tunduk dan tunduk. Yamada Takasho mendengus dingin dan membalas dengan nada sarkastis, siapapun boleh menyombongkan diri, tapi tidakkah kamu takut bahwa semakin tinggi kamu menyombongkan diri, semakin keras pula kamu akan jatuh saat akhirnya melakukannya? Apakah itu menyombongkan diri atau tidak? Anda akan melihatnya. Zhao Chen tertawa panjang, membuka kotak jarum, mengeluarkan jarum emas setipis rambut, dan menusukkannya ke patung perunggu dengan kecepatan yang jauh melebihi Yamada Kisho. Karena kecepatannya yang luar biasa, jarum emas di tangan Zhao Chen meninggalkan jejak bayangan keemasan di udara, yang sekilas tampak seperti sayap yang terentang. Sayap emas, sayap burung Phoenix. Melihat ini, obrolan langsung di streaming langsung meledak dalam kegembiraan. Kecepatan luar biasa. Kecepatan akupunktur Yamada Takasho sudah luar biasa. Tapi aku tak pernah menyangka kecepatan akupunktur Zhao Chen akan lebih cepat lagi. Secepat inikah kecepatan yang bisa dicapai manusia? Aku tak percaya. Tapi apa gunanya hanya kecepatan? Yamada Kisho tidak hanya cepat, tapi juga akurat. Yang terpenting, dia menciptakan resonansi, membuat jarum emas mengeluarkan suara seperti 100 burung berkicau. Zhao Chen tidak mungkin mengalahkannya hanya dengan kecepatan. Siapa bilang Zhao Chen cuma cepat? Lihat dia. Setiap jarum emasnya ditusukkan dengan presisi ke titik akupunktur patung perunggu itu. Dalam hal akupunktur, dia sudah melampaui Yamada Takasho. Pertanyaannya, apakah dia bisa menunjukkan keahlian yang lebih hebat lagi dalam teknik akupunktur selanjutnya? Tak lama kemudian, Zhao Chen telah memasukkan lebih dari 100 jarum emas. Terlebih lagi, titik akupuntur yang ia masukkan sama persis dengan yang dimasukkan Yamada Kisho. Dia melakukannya dengan sengaja. Tepat saat Zhao Chen menyelesaikan akupunkturnya,
Seorang penggemar teknologi berkomentar dalam siaran langsung Zhao Chen menyelesaikan akupunktur pada jumlah titik akupunktur yang sama dalam 5 detik lebih cepat daripada Yamada Takasho. Serius? Ada yang benar-benar mengumpulkan data ini? Aku tunduk pada jenius teknologi ini. Berapa banyak waktu luangmu? Dengan statistik ini, semuanya menjadi jauh lebih jelas. Sebelumnya, saya hanya berpikir Zhao Chen lebih cepat dalam akupunktur daripada Yamada Takasho. Tetapi saya tidak tahu persis seberapa cepatnya. Sekarang saya tahu. Kecepatan akupunktur Yamada Takasho memang sudah cukup cepat, tapi aku tak menyangka dia jauh lebih lambat dari Zhao Chen. Zhao Chen sungguh luar biasa dan sangat terampil. Yamada Takasho juga takjub dengan kecepatan Zhao Chen dalam memasukkan jarum. Tak mau mengaku kalah, ia berteriak, memangnya kenapa kalau jarumnya cepat? Yang terpenting dalam akupunktur bukanlah kecepatan memasukkan, melainkan teknik manipulasi jarum. Zhao Chen meliriknya dan menjawab, aku melihatmu menusukkan jarum secepat kilat tadi, dan kupikir kecepatan menusukkan jarum juga bagian dari kompetisi. Ternyata yang ingin kau lombakan hanyalah teknik menusukkan jarum. Kamu wajah Yamada Takasho memucat lalu memerah. Dia mengerti bahwa kata-kata Zhao Chen sarkastis. Dengan kata lain, artinya apa? Kamu boleh pamer, tapi aku tidak boleh? Ha! Kamu merasa rendah diri. Jadi kamu bilang ini bukan kompetisi? Kamu tidak tahu malu. Sejak ketenarannya, Yamada Takasho selalu menjadi sasaran pujian dan sanjungan. Ia belum pernah mengalami ejekan seperti itu sebelumnya. Namun, ia tak punya cara untuk membantahnya dan hanya bisa menggerutu dan menelan ludah. Melihat Yamada Takasho dipermalukan membuat Yang Jingbo dan netizen heboh. Sementara itu, para murid aliran Yamada melotot marah ke arah Zhao Chen. Jika tatapan mata dapat membunuh, Zhao Chen mungkin sudah mati 100 kali sekarang. Zhao Chen mengabaikan tatapan kesal dari orang-orang ini. Aku sudah lihat segala macam setan dan monster. Kenapa aku harus takut pada kalian, sekumpulan setan kecil? Akan kutunjukkan teknik jarum Phoenix dan kau akan terdiam karena kalah. Kata Zhao Chen dengan suara berat, tangannya berterbangan lincah di antara jarum-jarum emas. Dengan setiap kaitan, sentakan, gosokan, dan tarikan ujung jarinya, ratusan jarum emas pun hidup berkat gerakannya yang luar biasa cepat. Bagi orang awam, pemandangan ini biasa saja. Namun, bagi mereka yang mempelajari akupuntur, pemandangan ini sungguh menakjubkan. Apa aku berhalusinasi? Zhao Chen benar-benar menyuntikkan akupunktur ke lebih dari 100 jarum emas secara bersamaan, dan bahkan menggerakkan semuanya. Teknik menjahit ini sungguh menakjubkan. Saya sudah merasa luar biasa Yamada Takasho bisa memasukkan selusin atau 20 jarum sekaligus, tapi Zhao Chen melakukannya sekaligus, memasukkan lebih dari 100 jarum. Ya ampun, bagaimana dia bisa melatih kecepatan seperti itu? Dengan kecepatan tangan seperti itu, menjadi pacarnya pastilah kebahagiaan sejati. Itu sangat kotor. Untungnya, topiknya tidak melenceng, dan orang-orang bertanya dengan rasa ingin tahu, kok susah banget ya memasukkan ratusan jarum di waktu yang bersamaan? Seketika, seseorang yang ahli akupunktur menjawab, bukan hanya sulit, tapi sangat sulit. Bagi seorang ahli akupunktur biasa, mampu menusukkan beberapa jarum secara bersamaan saja sudah cukup mengesankan. Ini tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga akurasi dan stabilitas. Jika tidak, dengan begitu banyak jarum yang harus ditusuk dan beragam teknik yang terlibat, kekacauan akan terjadi. Kemampuan Yamada Takasho untuk menusukkan lusinan jarum secara bersamaan saja sudah sangat luar biasa. Tak heran ia mendapat gelar, Medical Sage of Kyushu. Awalnya saya pikir Zhao Chen tak tertandingi. Namun, yang mengejutkan saya, Zhao Chen menusukkan lebih dari 100 jarum secara bersamaan. Dan ia memenuhi ketiga elemen kecepatan, akurasi, dan stabilitas. Gerakannya teratur dan terkoordinasi dengan sempurna sungguh luar biasa. Saya sungguh tidak tahu bagaimana ia bisa menguasainya. Apakah ini teknik Phoenix Needling? Sungguh dahsyat, sungguh mendominasi. Bahkan Yamada Takasho pun tercengang, dan hasil sulamannya terpengaruh, mengakibatkan kelambatan dan kesalahan. Oh tidak, guru telah terpengaruh dan melakukan kesalahan. Para murid aliran Yamada semuanya berubah warna. Yang Jingbo dan yang lainnya tersenyum lebar hebat. Yamada Takasho membuat kesalahan. Zhao Chen, lanjutkan, kamu pasti menang. Takamasa Yamada menyadari kesalahannya dan segera menenangkan diri. Ingin tampil baik dan menebus poin yang hilang karena kesalahan ini. Tetapi pada saat itu, hasil sulaman Zhao Chen tiba-tiba berubah. Ratusan jarum emas yang tertancap di patung perunggu itu juga beresonansi dan mengeluarkan suara berdengung. Jarum akupunktur Yamada Takasho tidak dimasukkan secara bersamaan, sehingga suara dengungan dari jarum-jarum tersebut terpisah, berirama, dan seperti kicauan 100 burung. Namun, jarum-jarum Zhao Chen, yang dimasukkan bersamaan, menghasilkan suara dengungan tunggal yang menyatu. Suaranya tajam dan dalam, menjulang tinggi ke angkasa, bagaikan teriakan burung Phoenix. Astaga! Siapapun yang mendengar suara itu menjadi ketakutan dan merinding.
Meskipun mereka belum pernah melihat burung phoenix atau mendengar teriakannya, mereka semua merasa bahwa itu adalah teriakan burung phoenix. Yamada Kisho tertegun, dan bahkan menghentikan pekerjaannya. Paduan suara kicauan burung tiba-tiba berhenti, seolah-olah semua burung telah bersama-sama tunduk dan berlutut di hadapan burung phoenix. Wajah Yamada Takamasa berubah pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia meraung dalam hati, kenapa ini terjadi? Kenapa dia benar-benar tahu teknik jarum phoenix? Dan dia menggunakannya dengan sangat hebat? Adegan, jarum emas menari-nari seperti burung phoenix turun ke bumi menurut buku-buku kedokteran yang diwariskan dari nenek moyang kita. Fenomena luar biasa semacam ini hanya bisa terjadi ketika seseorang telah menguasai seluruh teknik jarum phoenix dengan sempurna. Tapi bukankah teknik jarum phoenix yang lengkap sudah lama hilang? Dari mana Zhao Chen mempelajarinya? Dan bagaimana dia mempelajarinya dengan sangat hebat? Takayuki Yamada tidak akan pernah tahu jawaban atas pertanyaan ini. Pantas saja dia berani meninggalkan sekolah-sekolah kecil itu dan langsung menantang sekolah Yamadaku. Ternyata dia tidak mencari mati. Dia datang dengan persiapan. Seandainya aku tahu ini lebih awal, aku pasti. Setelah berhenti sejenak, Yamada Takasho masih tidak bisa mengucapkan sisa kalimatnya. Karena dia tahu betul bahwa dengan penguasaan Zhao Chen atas teknik pijat transformasi ular roh dan teknik jarum phoenix, bahkan jika dia melakukan persiapan secara matang, dia tidak akan bisa lolos dari kekalahan. Pikiran bahwa aliran Yamada akan menjadi aliran pengobatan kampo pertama yang dikalahkan oleh Zhao Chen membuat Yamada Takamasa merasa malu. Ia ingin melanjutkan akupunktur, berharap dapat melepaskan semburan energi yang dahsyat dan mengungguli Zhao Chen. Namun, tangannya sudah gemetar tak terkendali karena syok, membuat akupunktur biasa pun terasa seperti mimpi yang jauh, apalagi semburan energi yang dahsyat. Kita kalah. Kekalahan itu tidak terbantahkan, dan tidak ada ruang untuk keberuntungan di dalamnya. Yamada Takasho tampak sedih, tenaganya terkuras habis, seakan-akan ia bertambah tua 10 atau 20 tahun dalam sekejap. Namun, Zhao Chen semakin kuat dalam setiap pertempuran, dan penampilannya semakin baik. Kontras yang mencolok ini menarik perhatian semua orang, dan pikiran yang sama terlintas dalam benak mereka. Zhao Chen telah menang. Dia kalah. Meskipun sang master sendiri yang mengambil tindakan, dia tetap kalah, dan dia kalah dari teknik jarum 100 burung terkuat dan paling berharga dari sekolah Yamada kita. Para pengikut aliran Yamada semuanya tercengang, wajah mereka pucat pasi seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Sebelum hari ini, mereka tak pernah menyangka Zhao Chen berani datang ke sekolah kedokteran Yamada untuk menantang mereka. Apalagi Zhao Chen bisa menang. Terlebih lagi, ia tak hanya mengalahkan kakak senior mereka, tetapi juga guru mereka, Yamada Takasho, sang santo medis Kyushu. Sungguh tak masuk akal. Tapi itu benar-benar terjadi. Kali ini, aku khawatir sekolah Yamada akan kehilangan muka. Menghadapi Zhao Chen adalah masalah terbesar dan terpenting saat ini bagi pengobatan kampo. Bisa dibayangkan bahwa berita kekalahan aliran Yamada akan menyebar ke seluruh Jepang dalam sekejap. Pada saat itu, siapa yang tahu bagaimana berbagai aliran pengobatan kampo dan masyarakat umum akan mengutuk mereka. Saya khawatir meskipun aliran Yamada tidak mengikuti jejak aliran Genji, nasibnya tidak akan jauh lebih baik daripada aliran Genji. Untuk sementara waktu, para murid aliran Yamada dipenuhi kecemasan. Banyak yang bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan aliran tersebut agar tidak ikut menderita bersama mereka. Berbeda dengan mereka, Yang Jingbo dan yang lainnya sangat gembira. Jika Zhao Chen tidak sedang melakukan akupunktur dan mereka tidak takut mengganggunya, mereka pasti sudah mengangkat tangan dan bersorak kegirangan. Para penonton di siaran langsung tidak lagi merasa khawatir dan membanjiri obrolan dengan komentar-komentar yang mengungkapkan kegembiraan mereka. Banyak yang bahkan lupa akan instruksi Zhao Chen dan mulai menghujani penonton dengan hadiah. Kami menang. Teknik jarum phoenix benar-benar menampilkan burung phoenix. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kompetisi bernyanyi 100 burung Yamada Takasho tadi terasa seperti keahlian yang luar biasa bagiku, tapi aku tak pernah menyangka Zhao Chen akan menggunakan teriakan phoenix untuk menangkalnya dan mengamankan kemenangan. Kekalahan ini, tamparan di wajah ini, pertunjukan keberanian ini membuatku tak bisa berhenti. Seperti kata Zhao Chen, entah itu 100 burung atau 1000 burung, mereka semua hanyalah burung biasa. Ketika mereka melihat burung phoenix, mereka semua harus berlutut. Ini juga berlaku untuk praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Jangan terlalu bersemangat melompat-lompat, tetapi pengobatan tradisional Tiongkok akan selalu menjadi kakekmu. Ketika kalian melihat kakekmu, kalian para cucu harus berlutut dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan kakekmu karena mengambil tongkat rotan dan mencambuk pantat cucumu. Reporter seperti YPI juga sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka akan menerima berita sebesar itu begitu tiba di Jepang. Yang paling penting, 3 kemenangan berturut-turut Zhao Chen begitu sempurna sehingga tidak seorang pun dapat menemukan kesalahannya. YPI bisa membayangkan rekaman yang mereka rekam hari ini akan menjadi berita besar setelah dikirim kembali. Mungkin bukan hanya Shishu TV yang akan menggunakan rekaman ini, tetapi stasiun TV di provinsi lain juga akan menggunakannya untuk laporan mereka.
Para reporter yang menyertainya kemungkinan besar akan mendapatkan kenaikan gaji dan promosi, dan bahkan mungkin memiliki peluang nyata untuk mencapai puncak karir mereka. Akhirnya, Zhao Chen menyelesaikan akupunturnya. Setelah ia menghentikan akupuntur, teriakan burung phoenix yang menusuk kedalaman jiwa juga menghilang. Berbalik menatap Yamada Takasho yang tampak sedih, Zhao Chen bertanya, "Baiklah, apalagi yang ingin kau katakan?" Yamada Takasho membuka mulutnya, tetapi tenggorokannya kering dan tidak dapat mengeluarkan suara. Senyum mengejek muncul di wajah Zhao Chen saat ia berkata, "Tidak ada yang perlu dikatakan? Jadi, kau yakin? Kau mengaku kalah?" Yamada Takamasa sangat ingin menyangkalnya, tetapi dengan siaran langsung dan kehadiran para reporter, ia terlalu malu dan tidak berani menyangkalnya. Setelah menahannya selama beberapa menit, wajahnya memerah, ia akhirnya mengucapkan 3 kata "aku kalah". 3 kata sederhana menguras seluruh tenaganya, menyebabkan kakinya lemas dan dia pun roboh. Namun, adegan ini terlihat seperti dia sedang berlutut di hadapan Zhao Chen. Meskipun dia bangun dengan cepat, adegan ini disaksikan oleh banyak orang. Dalam siaran langsungnya, warganet menjadi heboh, bersorak dan bertepuk tangan. Zhao Chen sungguh luar biasa. Dia bahkan membuat Yamada Kisho berlutut dan takluk. Siapa yang mengambil tangkapan layar adegan itu tadi? Aku terlambat bereaksi dan lupa mengambil tangkapan layar. Aku ambil tangkapan layarnya. Haha, aku pasti akan pakai foto ini sebagai layar komputerku. Puas banget lihatnya. Zhao Chen tertawa dan berkata, sepertinya Tuan Yamada sudah menyadari bahwa ia adalah seorang cucu, dan ia bahkan berlutut. Baiklah, atas nama semua kakek pengobatan tradisional Tiongkok, saya menerima penghormatan yang luar biasa dari cucu Anda. Cucuku tersayang, bangun dan berdirilah. Kamu Yamada Kisho menunjuk Zhao Chen, hampir meledak karena marah. Seorang murid aliran Yamada melangkah maju dan menegur gurunya, dengan berkata, Zhao Chen, jangan coba-coba. Zhao Chen mencibir. Memangnya kenapa kalau aku menindasmu? Kau tidak senang? Kalau begitu, ikutlah dan adu kemampuan medisku. Ayo kalahkan aku. Berani? Berani? Para murid aliran Yamada terdiam, tak berani menjawab. Mereka yang tatapannya tertuju padanya menundukkan kepala, tak berani menatap matanya. Bahkan Yamada Kisho pun kalah. Bagaimana mungkin mereka berani naik? Sekelompok pengecut. Ejek Zhao Chen. Para anggota aliran Yamada menundukkan kepala mereka lebih jauh. Zhao Chen melengkungkan bibirnya dengan nada meremehkan, mengabaikan mereka, dan melangkah masuk ke klinik. Semua orang terkejut dan tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Mereka hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Baru setelah Zhao Chen mencapai plakat di dalam klinik yang menampilkan 3 huruf Mandarin Yamada Ryu, Yamada Kisho menyadari apa yang akan dilakukannya. Ekspresinya berubah drastis, dan ia berteriak ketakutan, hentikan dia. Dia akan menurunkan plakat Yamada Ryu kita. Itu pemberian kaisar, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya mengambilnya. Para pengikut aliran Yamada terkejut dan mencoba untuk maju untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Zhao Chen menekan tangannya di atas meja, lalu melompat bagaikan seekor angsa atau seekor monyet yang lincah, mula-mula melompat ke atas meja, lalu melayang tinggi untuk merebut plakat sekolah Yamada. Dengan kekuatannya saat ini di tahap tenang, dia bisa saja melompat dan menurunkan plakat itu dengan mudah. Namun, mengingat kehadiran para reporter dan siaran langsung, dia sengaja bersusah payah menyembunyikan kekuatan aslinya dan menghindari masalah yang tidak perlu. Para anggota aliran Yamada, menyaksikan kejadian ini, dipenuhi amarah dan kecemasan, mata mereka memerah. Sambil menyerbu Zhao Chen, mereka meneriakkan umpatan. Zhao Chen, kau bajingan. Sialan, turunkan tandanya sekarang juga. Tahu apa yang kalian lakukan? Turunkan papan nama itu. Kalau tidak, jangan coba-coba meninggalkan klinik medis bergaya Yamada milikku. Berani mencopot plakat sekolah Yamada kita? Apa kalian tidak ingin hidup? Saudara-saudara, ayo kita hajar dia. Melihat ini, Yang Jingbo dan yang lainnya panik dan bergegas menuju Zhao Chen sambil berteriak, cepat, lindungi Zhao Chen. Bahkan wartawan seperti Ye Pei pun bergegas maju. Hanya Li Sung Ho dan wanita tulang yang tetap diam. Wanita tulang tetap tenang, ekspresinya tidak berubah, sementara Li Sung Ho menyeringai puas. Orang-orang dari aliran Yamada ini berani menyerang Zhao Chen? Apa bedanya ini dengan menyentuh ekor harimau? Ketidaktahuan itu nikmat. Sekalipun mereka ingin mati, ini bukan cara yang tepat. Zhao Chen mengabaikan anggota-anggota sekolah Yamada yang agresif dan menyerbu masuk dan berkata dengan dingin, menurut aturan, pemenang tantangan yang berhasil dapat mengambil plakat itu sebagai rampasan perang. Apa? Kalian mencoba curang? Dasar curang. Murid Yamada Ryu di barisan depan cukup fasih berbahasa Mandarin, tapi dia tak sanggup mengumpat. Tanpa dia sadari, kata-katanya telah melanggar tabu Zhao Chen. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk menjaga mulut saat berbicara? Teriak Zhao Chen dingin. Tanpa menggunakan teknik lain, ia menggunakan langkah cincin giok dan tendangan bebek Mandarin yang dipelajarinya dari Lu King.
Ia maju 2 langkah dan berada di depan murid sekolah Yamada itu. Tepat saat lawannya hendak melancarkan pukulan, ia menendang. Tidak ada gerakan yang aneh sama sekali. Hanya satu kata cepat. Bang! Tendangan Zhao Chen yang kuat dan cepat mendarat dengan keras di dada murid sekolah Yamada itu, membuatnya merasa seperti ditabrak mobil yang melaju kencang. Rasa sakit yang menusuk-menusuk dadanya saat tulang dada dan tulang rusuknya patah. Engah! Ia memuntahkan seteguk darah, dan kekuatan benturannya membuatnya terlempar ke belakang. Darah yang dimuntahkannya membentuk garis setengah lingkaran di udara, yang sungguh tampak indah. Ledakan. Murid Yamada Ryu yang ditendang itu malah menjatuhkan beberapa murid lainnya yang tengah berlari ke arahnya ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, murid Yamada Ryu itu batuk darah dan berteriak, "Tolong! Tulangku patah! Aku sangat kesakitan! Apa aku akan mati?" Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Para murid aliran Yamada, yang awalnya geram dan hendak menyerbu serta memberi pelajaran kepada Zhao Chen, semuanya menjadi takut dan menghentikan serangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Kekuatan tendangan Zhao Chen benar-benar mengerikan. Kau bukan saja mematahkan tulang seseorang, tapi juga melemparkannya ke udara. Apa kau serius tidak sedang membuat film bela diri? Tanpa mereka sadari, tingkat keterampilan Zhao Chen sebenarnya jauh lebih unggul daripada yang digambarkan dalam film seni bela diri. Klinik itu hening sejenak, hanya menyisakan murid Yamada Ryu yang tertendang, masih menangis minta tolong. Yamada Kisho merasa terhina dan memarahinya. Diam, jangan mempermalukan diri sendiri. Selama kau masih punya kekuatan untuk berteriak kesakitan, kau tidak akan mati. Pada saat yang sama, ia memerintahkan murid-murid lainnya, pergi dan suruh 2 orang memeriksa lukanya dan mengobatinya. Mendengar hal itu, seluruh murid sekolah Yamada bergegas menolong rekan mereka yang terluka. Mereka yang tidak mengetahui situasi ini mungkin berasumsi bahwa para murid aliran Yamada ini saling mencintai dan mendukung. Namun, kenyataannya, mereka hanya takut pada Zhao Chen dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari konfrontasi dengannya. Bajingan! Yamada Takamasa mengetahui niat para muridnya, tetapi dia tidak bisa memarahi mereka di depan orang luar. Jadi dia hanya bisa menahan ketidakpuasannya, yang hampir membuatnya pingsan. Murid-muridku benar-benar seperti yang dikatakan Zhao Chen, sekelompok pengecut terkutuk. Setelah mengumpat pelan, Yamada Kisho menatap Zhao Chen dan berkata dengan suara berat, "Zhao Chen, apa kau benar-benar ingin mencopot plakat sekolah Yamadaku? Untuk menjadi musuh bebuyutan sekolah Yamadaku? Ada pepatah Tiongkok kuno, tinggalkan jalan keluar untuk orang lain, agar kau bisa bertemu lagi di masa depan." Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Chen menyela bertahan di posisimu bukanlah sesuatu yang bisa diterapkan padamu. Lagi pula, aku tidak berniat mengadakan pertemuan persahabatan denganmu. Soal musuh bebuyutan? Kalian benar-benar melebih-lebihkan diri. Kalian para pegulat yang kalah tidak pantas menjadi musuh bebuyutanku. Aku pasti akan mengambil plakat ini. Bukan hanya plakat dari perguruan Yamada MU, tapi juga plakat dari semua perguruan kedokteran kampo lain yang kutantang. Mau kembali? Kirim seseorang untuk melawanku. Kalahkan aku, dan kalian bisa mengambilnya kembali. Tapi kurasa kalian para pengecut itu bahkan tidak punya nyali. Yamada Takasho membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi dia tidak sanggup berkata kasar di depan Zhao Chen. Zhao Chen mendengus acuh, mengangkat papan nama itu ke bahunya, dan melangkah keluar dari klinik. Sepanjang jalan, meskipun ada beberapa master Yamada Ryu yang bergegas kembali setelah menerima telepon dari Yamada Kisho, mereka ketakutan setelah menyaksikan Zhao Chen membunuh Yamada Kisho dalam sekejap. Mereka tidak hanya tidak berani menghentikan Zhao Chen, mereka juga panik dan bersembunyi di pinggir, memberi jalan baginya. Zhao Chen membawa plakat sekolah Yamada dan berjalan keluar dari klinik. Sekolah Yamadaku, sudah selesai, sudah benar-benar selesai. Saat melihat Zhao Chen yang semakin menjauh, Yamada Kisho merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Ia memuntahkan seteguk darah dan pingsan, diliputi amarah dan duka, lalu kehilangan kesadaran. Guru, ada apa? Cepat, selamatkan guru. Para pengikut aliran Yamada terkejut dan langsung kacau balau. Ketika Yang Jingbo dan yang lainnya melihat ini, alih-alih menunjukkan simpati, mereka malah meludah dan mengumpat, pantas saja kau dihukum. Baik Takamasa Yamada sendiri maupun aliran Yamada tidak pantas bersimpati. Nasib mereka sepenuhnya salah mereka sendiri. Melihat Zhao Chen keluar dari klinik, Yang Jingbo buru-buru berteriak kepada petugas logistik, kalian semua berdiri di sana? Cepat kejar Zhao Chen dan bantu dia membawa papan nama itu. Bagaimana bisa kalian membiarkannya membawa barang seberat itu sendirian? Kalau ototnya tegang dan itu memengaruhi tantangan selanjutnya, bisakah kalian bertanggung jawab? Ya. Kelompok itu kemudian tersadar dan buru-buru mengejar Zhao Chen. Yang Jingbo segera mengikuti dan mereka meninggalkan klinik bersama. Zhao Chen pergi. Dan YPI serta para reporter lainnya, tentu saja, tidak bisa berlama-lama lagi, jadi mereka mengikutinya.
Wanita tulang adalah yang terakhir pergi. Ia mengawasi murid-murid sekolah Yamada dengan saksama, kalau-kalau mereka marah dan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kelompok itu tiba di tempat parkir terdekat dan menemukan bus yang mereka tumpangi di sana. Pengemudi itu, yang tidak menyadari bahwa mereka telah menyerang sekolah Yamada, mengira mereka adalah turis yang sedang berkunjung ke daerah itu. Melihat mereka membawa papan nama, ia bergumam dengan heran, kata orang, turis Tiongkok itu kaya dan suka berbelanja. Dan itu benar. Lihat kelompok ini, mereka pasti sudah mengosongkan toko. Dan karena tidak puas, mereka juga membeli papan nama itu. Sungguh boros, begitu mendominasi. Setelah semua orang naik ke dalam bus itu perlahan melaju meninggalkan tempat parkir. Yang Jingbo bertanya dengan penuh semangat, Zhao Chen, aliran pengobatan tradisional Tiongkok mana yang akan kita tantang selanjutnya? Zhao Chen terkekeh Direktur Yang, kok kamu malah lebih antusias daripada aku? Apa kamu kecanduan? Yang Jingbo tersenyum malu dan berkata, perasaan kemenangan memang bikin ketagihan. Lagi pula, bukankah seharusnya kita sekarang memanfaatkan kemenangan besar ini dan memanfaatkan keunggulan kita untuk menghancurkan semua sekolah pengobatan tradisional Tiongkok di sekitar sini? Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, saya akan melewatkan sekolah pengobatan tradisional Tiongkok di sekitar sini. Tidak ada yang menarik perhatian saya. Bahkan, tidak ada satupun sekolah pengobatan tradisional Tiongkok di seluruh wilayah Kyushu yang layak saya coba. Hah? Yang Jingbo terkejut dan berkata, belum lagi Pulau Kyushu. Di sekitar prefektur Kumamoto saja ada beberapa aliran pengobatan Kampo yang cukup kuat. Misalnya, aliran Urashima di kota Yatsushiro dan aliran Yamagami di prefektur Miyazaki. Keduanya merupakan aliran pengobatan Kampo yang terkenal dan kuat di Jepang. Bukankah mereka pantas ditantang olehmu? Zhao Chen mengangguk dan berkata, tidak layak. Aku hanya akan menantang 9 aliran pengobatan tradisional Tiongkok teratas. Sisanya tidak memenuhi syarat untuk kutantang. Pernyataan ini sangat mendominasi dan arogan. Sebelum datang ke Jepang, orang-orang akan menganggap Zhao Chen sombong dan tidak menyadari keterbatasannya sendiri setelah mendengar hal ini. Namun kini, setelah berhasil menantang aliran Yamada, orang-orang tidak lagi meragukan Zhao Chen. Sebaliknya, mereka merasa ia berhak mengatakan hal-hal seperti itu, dan bahkan menganggap kata-katanya penuh semangat kepahlawanan. Para penonton dalam siaran langsung menjadi heboh. Zhao Chen luar biasa. Langkah yang berani sekali, hanya menyasar 9 sekolah besar pengobatan tradisional Tiongkok. Begitu mendominasi. Begitu arogan. Aku suka. Setan Jepang, apa kalian dengar apa yang dikatakan Zhao Chen? Jangan merasa kalian hebat. Di mata Zhao Chen, kalian cuma kentut. Itu benar-benar sok. Tapi Zhao Chen jelas punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Yang Jingbo juga terkejut. Namun, ia segera menenangkan diri dan mengerutkan kening. Lalu berkata, Zhao Chen, aku harus mendinginkanmu. Kau perlu tahu bahwa 9 aliran utama pengobatan Kampo semuanya telah diwariskan selama ratusan tahun dan memiliki teknik rahasianya masing-masing. Meskipun kau berhasil melenyapkan aliran Yamada hari ini, peringkatnya sangat rendah di antara 9 aliran utama pengobatan Kampo. 8 aliran lainnya tidak lebih lemah darinya. Aku tahu. Zhao Chen mengangguk, informasi ini dicatat dalam register. Justru karena ke-9 mazhab ini begitu kuat, mewakili tingkat tertinggi pengobatan Kampo, saya ingin melenyapkannya. Karena melenyapkannya sama saja dengan melenyapkan pengobatan Kampo itu sendiri. Saya tidak punya waktu untuk melenyapkan setiap mazhab pengobatan Kampo satu persatu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tapi Yang Jingbo masih sedikit khawatir. Zhao Chen menyela tidak ada kata, tapi, Direktur Yang. Apa menurutmu 8 sekolah lain dari 9 sekolah besar tidak akan bereaksi setelah aku mengusir sekolah Yamada? Kalaupun aku tidak mengusir mereka, mereka pasti akan mengejarku. Kalau begitu, sekalian saja aku menyerbu pintu mereka dan menurunkan plakat mereka. Yang Jingbo merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, karena kalian sudah membuat pengaturan, aku tidak akan bicara lagi. Ngomong-ngomong, kali ini, kami hanya bertanggung jawab atas dukungan logistik kalian. Sekolah pengobatan tradisional Tiongkok mana yang akan kalian tuju, dan bagaimana cara menargetkannya, sepenuhnya terserah kalian. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, jadi, dari 9 sekolah besar itu, kita akan kemana selanjutnya? Zhao Chen tertawa dan menggelengkan kepala, lalu berkata, hari sudah gelap. Yang terpenting adalah mencari hotel untuk beristirahat. Lagi pula, 8 dari 9 sekolah besar lainnya tidak berada di Pulau Kyushu. Kita akan berangkat lagi besok setelah fajar untuk menghadapi yang berikutnya. Ayo kita ke sekolah Kagawa di prefektur Yamaguchi, itu yang paling dekat. Zhao Chen mengetuk buklet dokumen itu dengan tangannya. Bunyinya sekolah Kagawa, sekolah pengobatan Kampo terkemuka dengan sejarah 600 tahun, terletak di prefektur Yamaguchi. Sekolah ini terkenal di Jepang karena metode diagnostik dan teknik bedahnya, dan dikenal sebagai pisau berharga pengobatan Kampo. Keahlian medisnya yang paling hebat adalah 8 metode diagnosis dan teknik pisau pengangkat tulang.
Yang Jingbo mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita akan berangkat ke prefektur Yamaguchi besok pagi-pagi sekali dan menaklukkan sekolah Kagawa. Untuk saat ini, mari kita check-in ke hotel dan mencari tempat untuk makan besar demi merayakan kemenangan hari ini." "Sangat bagus." Semua orang di dalam bus bersorak, kecuali Bonnie Woman, yang menatap kosong keluar jendela. Zhao Chen memperhatikan perilakunya yang tidak biasa dan bertanya dengan khawatir, "Ada apa?" "Di sana, sepertinya ada suara yang memanggilku," jawab wanita tulang. "Oh." Zhao Chen melihat ke arah wanita tulang itu menatap. Di bawah kegelapan malam, sebuah gunung berdiri tegak. Zhao Chen menoleh ke penerjemah dan berkata, "Tanyakan kepada pengemudi gunung itu, gunung apa?" Sang penerjemah segera bangkit, pergi menemui pengemudi, dan menanyakan beberapa pertanyaan. Sekembalinya, ia berkata, "Itu Gunung Tachibana, yang konon merupakan lokasi kastil Tachibana kuno. Tachibana Desetsu, Dewa Petir, dari periode Sengoku, dan Tachibana Ginshio, Plum Putih Chikuzen, dan Kanon Putih Pengasih, tinggal dan bertempur di sana. Setelah mereka wafat, mereka dimakamkan di sana. Kastil Tachibana? Tidak mungkin hanya kebetulan." Zhao Chen terkejut. Meskipun ia memberi nama Honeona Chikuzen Hakubai, ia tidak pernah membayangkan bahwa Honeona sebenarnya adalah pahlawan barat yang terkenal, Tachibana Ginshio. Terlepas dari apakah wanita tulang itu Tachibana Ginshio atau bukan, Gunung Tachibana memiliki hubungan dekat dengannya. Mungkin ia dapat memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya di sana, sehingga menangkal potensi ancaman dari iblis dalam dirinya, dan bahkan memberinya kesempatan untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Maka Zhao Chen berkata dengan suara rendah, "Tunggu sebentar, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya." Wanita tulang tetap diam, hanya mengangguk, tatapannya tertuju pada Gunung Tachibana di bawah langit malam. Zhao Chen berhenti berbicara dan menutup matanya. Semua orang mengira dia terlalu lelah dan stres, jadi mereka semua berhenti berbicara dan memberi Zhao Chen tempat yang tenang untuk beristirahat. Bus wisata yang tadinya ramai langsung sunyi. Namun, Zhao Chen tidak beristirahat sejenak, melainkan mengaktifkan teknik pemurnian Qi. Berkat siaran langsung tersebut, setelah berhasil menantang aliran Yamada, ia menerima kekuatan pemujaan yang sangat besar. Namun, kekuatan ini mengandung banyak ketidakmurnian dan perlu disempurnakan menggunakan teknik kultivasi Qi sebelum dapat benar-benar digunakan. Pada saat yang sama, di klinik medis sekolah Yamada, Yamada Takamasa perlahan membuka matanya, berkat usaha murid-muridnya. Murai Nagakatsu buru-buru bertanya, "Guru, bagaimana kabarmu? Apakah ada yang salah?" Yamada Takasho melambaikan tangannya, mendesah, dan memberi isyarat agar muridnya membantunya duduk. Kemudian, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, mencari nomor Fuji Takayasu, dan menghubunginya. Suara Fuji Takashi terdengar dari dalam Yamada-kun. "Ada yang kau butuhkan?" Jelas, ia tidak menyadari bahwa aliran Yamada telah sepenuhnya dikalahkan. Kalau tidak, ia tidak akan menanyakan hal itu. "Ketua Fuji, Zhao Chen, dia." Yamada Takasho memulai, tetapi disela oleh Fuji Takashi. "Apa? Anda punya informasi tentang keberadaan Zhao Chen? Dia pergi ke Kyushu?" "Ya, Zhao Chen telah tiba di Pulau Kyushu." "Mazhab mana yang dia tantang? Apa dia dihentikan oleh salah satu praktisi terbaikmu begitu dia masuk?" "Haha, Yamada-kun, kerjamu hebat. Kamu telah berjasa besar bagi pengobatan Kampo." Fuji Takashi jelas salah paham, mengira Yamada Takashi menelepon untuk melaporkan kabar baik dan mengklaim penghargaan. Takayuki Yamada merasakan nyeri tajam di dadanya. "Sobat, itu benar-benar mengena." Di ujung telepon yang lain, Fuji Takashi juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan heran, "Ada apa?" "Ah." Yamada Takasho menghela napas, lalu berkata, "Tindakan Zhao Chen benar-benar berbeda dari yang kita prediksi. Dia tidak menargetkan sekolah yang lebih lemah, melainkan langsung menantang sekolah Yamadaku." "Apa? Zhao Chen berani menantang sekolah Yamada MU? Apa dia sudah gila?" Fuji Takashi terkejut. Ia ingin berkata, "Zhao Chen pasti sudah kau habisi, kan?" Namun, nada Yamada Takasho yang sedih membuatnya merasa tidak nyaman, dan ia menelan kata-kata yang sudah hampir terucap. "Apa hasilnya? Apakah kamu menang?" "Kita kalah," jawab Yamada Kisho. "Apa? Kita kalah? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin?" Ekspresi Fuji Takashi berubah drastis. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa aliran Yamada, salah satu dari 9 aliran pengobatan Kampo terbaik di Jepang, akan dikalahkan oleh Zhao Chen. Fuji Takashi buru-buru berkata, "Apakah karena kalian menurunkan semua petarung terbaik kalian, sehingga dia bisa memanfaatkan situasi ini? Kalaupun dia menang, itu kemenangan yang tidak adil. Aku akan segera menghubungi media untuk mengutuknya." "Tidak," kata Yamada Takamasa dengan getir, "aku meninggalkan 2 murid sejatiku di rumah, dan mereka dihancurkan dan dibunuh oleh Zhao Chen. Kemudian, aku bergegas kembali, tetapi aku tetap kalah,
Dan kekalahan itu tak terbantahkan. Fuji Takashi berseru kaget. Apa? Bahkan kau dikalahkan oleh Zhao Chen? Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar sekuat itu? Yamada Takasho menghela napas. Kita semua meremehkan Zhao Chen. Kemampuan medis anak ini luar biasa kuat. Yang paling aneh adalah dia sangat berpengetahuan. Seolah-olah dia tahu semua jenis teknik medis. Hari ini, ketika dia menyerang sekolah Yamadaku, dia benar-benar menggunakan teknik pijat transformasi ular roh yang hilang dan teknik tusuk phoenix. Dan kedua teknik medis ini persis bentuk asli dari teknik pijat 9 piring dan teknik tusuk 100 burung khas sekolah Yamadaku. Benarkah hal seperti itu? Fuji Takashi menahan keterkejutannya, mengerutkan kening, dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya dan ia berkata dengan ngeri. Mungkinkah Zhao Chen berencana menggunakan teknik unik dari berbagai aliran pengobatan Kampo untuk mengalahkan kita? Yamada Takasho berkata, saya punya kecurigaan yang sama. Fuji Takashi tersentak dan berkata, ini keterlaluan. Ada ratusan atau bahkan ribuan sekolah pengobatan Kampo. Bahkan jika dia mengasingkan diri selama lebih dari 20 hari sebelum datang ke Jepang, mustahil baginya untuk menguasai semua keterampilan unik dari setiap sekolah, kan? Yamada Takamasa mengoreksinya, dia tidak perlu mempelajari begitu banyak keterampilan khusus. Dia hanya perlu menguasai keterampilan khusus dari 9 sekolah utama. Fuji Takashi terkejut lagi maksudmu. Dia datang ke Jepang hanya untuk menantang 9 aliran bela diri utama? Benar. Yamada Takasho mengangguk. Meskipun ia baru saja pingsan dan tidak melihat sisa siaran langsungnya, beberapa muridnya telah menonton siaran langsung Zhao Chen dan mendengar pernyataan Zhao Chen bahwa ia hanya akan menendang 9 sekolah utama. Kata Fuji Takashi tak percaya. Apakah dia benar-benar punya nyali sebanyak itu? Yamada Kisho tersenyum sedih kalau dia tidak berani. Bagaimana mungkin dia berani datang ke Jepang untuk menantang kita? Lagi pula, sekolah Yamadaku sudah diinjak-injaknya. Dia sudah menyelesaikan 1/9 tantangannya melawan 9 sekolah besar. Pada titik ini, Fuji Takashi tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jadi dia buru-buru bertanya, lalu, tahukah kamu sekolah mana yang akan ditantang Zhao Chen selanjutnya? Takamasa Yamada menjawab, sekolah Kagawa dari prefektur Yamaguchi. Fuji Takashi langsung berkata, aku akan menelepon Kagawa Masaki sekarang juga dan menyuruhnya bersiap. Kita harus menghentikan bocah sialan ini dan jangan biarkan dia menjadi lebih sombong lagi. Yamada Takasho kemudian berkata, Ketua Fuji, pastikan untuk mengalahkan Zhao Chen dan bantu sekolah Yamada saya menghapus penghinaan ini. Jangan khawatir. Kami pasti akan mengurus Zhao Chen, kata Fuji Ritai sambil menggertakkan gigi. Kemudian, ia menelepon Kagawa Masaki, pemimpin sekolah Kagawa, dan memberitahunya tentang masalah tersebut, menginstruksikannya untuk bersiap bertempur. Setelah mendengar bahwa aliran Yamada telah dikalahkan, Kagawa Masaki sangat khawatir dan segera memanggil semua ahli yang telah ia kirim, mempersiapkan kedatangan Zhao Chen. Fuji Takashi kemudian mengeluarkan perintah ke beberapa sekolah terkemuka lainnya yang terletak di dekat prefektur Yamaguchi, menginstruksikan mereka untuk segera memberikan bantuan. Sementara para dokter Kampo Jepang sibuk memobilisasi pasukan mereka, Zhao Chen dan kelompoknya tiba di Hotel Sumber Air Panas. Setelah check-in dan makan malam, rombongan pergi berendam di pemandian air panas. Mereka tidak merasakan ketegangan apapun sebelum pertempuran besar. Sebaliknya, mereka tampak seperti sedang berlibur. Malam harinya, setelah Yang Jingbo dan yang lainnya tertidur, Zhao Chen memanggil wanita tulang dan Li Chenghao dan diam-diam menuju Gunung Tachibana. Kami akan meninggalkan Kyushu besok, jadi kami harus menyelesaikan masalah tentang ingatan masa lalu Hone-chen malam ini. Tuan, kita mau kemana tengah malam begini? Li Chenghao sudah tertidur, tetapi Zhao Chen membangunkannya dengan paksa. Ia bertanya dengan nada bingung sambil menguap. Saat makan malam, pria ini tidak hanya makan banyak, tetapi juga minum banyak alkohol, dan dia masih agak mabuk. Zhao Chen terdiam. Kau ini beruang, bukankah seharusnya kau suka madu? Bagaimana kau bisa jadi pemabuk seperti ini? Bantu Bai Mei mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Jawab Zhao Chen. Li Chenghao langsung bersemangat dan bertanya, ada apa? Apakah Suster Bai bereaksi terhadap situasi ini? Zhao Chen mengangguk. Li Chenghao langsung berkata, ini masalah besar, dan ini hal yang baik. Saudari Bai, jangan khawatir, meskipun aku tidak tidur semalaman, aku akan membantumu mendapatkan kembali ingatanmu dari kehidupanmu sebelumnya. Wanita tulang itu meliriknya, tetapi tetap diam. Namun, matanya menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Hari sudah larut malam, dan tidak ada seorang pun di jalan. Zhao Chen dan rombongannya bergegas menuju Gunung Tachibana. Saat mencapai titik awal pendakian Gunung Tachibana, di samping sebuah kuil, saya melihat sebuah prasasti batu. Prasasti itu seluruhnya ditulis dalam aksara Tionghoa. Di bawah cahaya bulan, Zhao Chen membacakan prasasti itu makam Tuan Dosetsu, penguasa kastil Tachibana. Sambil melihat kuil di sebelahnya, prasasti itu juga ditulis dalam aksara Tionghoa kuil Baigakuji.
Li Chenghao terkejut Tuan Tachibana Setsu. Astaga, mungkinkah ini tempat pemakaman, Dewa Petir, Tachibana Setsu? Zhao Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, "Mengapa kamu ribut-ribut seperti itu?" Li Chenghao menjawab, "Tuan, ini Tachibana Setsu. Dia tokoh terkenal, karakter yang sangat kuat dalam banyak game Jepang dari era Sengoku." Zhao Chen terdiam dan mengeluh, "Kau jelas-jelas monster, jadi kenapa kau tertarik pada game? Pantas saja kultivasimu tidak stabil bahkan setelah kau memakan ramuan itu. Sepertinya kau sama sekali tidak berusaha keras untuk berkultivasi. Kau mungkin hanya sibuk makan, minum, dan bersenang-senang sepanjang hari, ya?" Li Sungho tampak malu, menggaruk kepalanya, dan tidak berani mengatakan apapun. Sang wanita tulang tetap terdiam, hanya menatap prasasti batu. Air mata mengalir di matanya. Adegan ini sangat mengejutkan Li Chenghao guru. Ada yang salah dengan Bai Mei. Bukankah dia iblis tulang? Kenapa dia menangis? Mungkinkah dia sudah gila karena kultivasinya? Wanita tulang hanyalah iblis kerangka. Meskipun berkulit manusia, ia tetap tak bisa meneteskan air mata. Namun kini, air mata menggenang di matanya. Jelas ada yang salah. Zhao Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Li Chenghao agar tidak mengganggu wanita tulang. Lalu berkata, air mata ini bukan berasal dari kulit manusia atau kerangka, melainkan dari jiwa Bai Mei, dari ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. Prasasti batu ini berkaitan erat dengan Bai Mei. Begitu. Li Chenghao mengangguk, lalu menyadari maksudnya dan berseru, "Tunggu, apa hubungannya batu nisan Tachibana Setsu dengan itu? Mungkinkah Suster Bai sebenarnya adalah Tachibana Ginchio yang legendaris?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, tapi ada kemungkinan tertentu." Tepat pada saat itu, wanita tulang melangkah maju dan menaruh tangannya di atas prasasti batu. Ledakan. Tanah bergetar hebat, lalu bola petir ungu melesat keluar dari lempengan batu. Li Sungho segera berteriak, "Minggir!" Zhao Chen tetap tenang, menyadari bahwa petir ungu tidak akan mampu melukai wanita tulang. Wanita tulang memiliki tulang gio petir, yang membuatnya kebal terhadap petir, dan petir yang memancar dari prasasti batu dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah mengaktifkan sesuatu di dalamnya. Mungkin benda-benda ini ditinggalkan oleh Tachibana Setsu. Kilatan petir ungu melesat ke tubuh wanita tulang. Seperti dugaan Zhao Chen, wanita tulang sama sekali tidak terluka. Namun, ketika ia membuka kembali matanya, Zhao Chen melihat kilatan petir ungu menyambar pupilnya. "Apakah petir ungu tadi merupakan warisan?" tanya Zhao Chen. Wanita tulang mengangguk dan berkata, "Ya, itu adalah teknik pedang yang dapat memanfaatkan petir." Li Chenghao berkata dengan nada iri, "Konon, setelah Tachibana Setsu tersambar petir, ia menguasai teknik menggunakan petir surgawi, sehingga mendapat julukan Dewa Petir. Mungkinkah teknik pedang ini peninggalannya? Mungkinkah itu Chidori Raikiri?" Wanita tulang menjawab, "Itu Chidori Raikiri." "Apakah ingatanmu dari kehidupan sebelumnya sudah pulih?" tanya Zhao Chen lagi. Wanita tulang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku melihat beberapa gambar, tetapi aku masih belum menemukan nama dan identitasku dari kehidupanku sebelumnya." Zhao Chen sedikit mengernyit. Nama dan identitasnya dalam hidup adalah hal terpenting. Dibandingkan dengan itu, pewarisan keterampilan bela diri hanyalah masalah sepele. "Apakah Anda punya indera lain tentang daerah ini?" Wanita tulang mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah gunung di sana. "Ada suara yang memanggilku." "Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi sekarang," kata Zhao Chen, dan bersama wanita tulang dan Li Chenghao, mereka bergegas mendaki gunung. Tak lama kemudian, ketiganya meninggalkan jalan setapak berbatu di pegunungan dan melintasi hutan lebat. Untungnya, mereka bukan orang biasa. Kalau tidak, semak-semak dan bebatuan saja sudah cukup untuk menghalangi langkah mereka, apalagi melaju menembus gelapnya malam. Jauh di dalam hutan lebat, ketiganya berhenti di bawah pohon prem. Pohon ini, yang usianya tidak diketahui, memiliki batang yang tebal dan cabang-cabang yang rimbun. Pohon-pohon di sekitarnya semuanya jauh lebih kecil, seperti anak-anaknya. Di bawah pohon itu terdapat sebuah sumur, yang telah lama mengering, tertutup rumput liar dan lumut. "Suara itu ada di dasar sumur," kata wanita tulang. "Ayo kita lihat," ajak Zhao Chen sambil mengeluarkan cambuk angin dan petir serta jimat angin dan awan naga harimau dari cincin penyimpanannya. Lebih baik bersiap daripada terkejut. Melihatnya seperti ini, Li Sungho dan Bone Woman juga mengeluarkan senjata mereka dan mengambil posisi bertahan. Ketiganya segera tiba di sumur kering dan melirik ke dasar sumur yang gelap. Li Sungho mengeluh, "Gelap gulita, aku tidak bisa melihat apapun." "Tunggu, apa yang terjadi?" Ia terkejut ketika sumur kering yang tadinya penuh dedaunan gugur itu tiba-tiba beriak, lalu ia melihat genangan air jernih muncul di dasarnya. Pada saat yang sama, seorang wanita gagah berani dan cantik berpakaian militer muncul, terbaring di dalam air. Penampilannya sama persis dengan wanita tulang. Wajah Zhao Chen juga menunjukkan keterkejutan, ini mayat Bai Mei.
Tidak. Bukankah dia sudah mati ratusan tahun? Kenapa tubuhnya belum membusuk? Dan kenapa dia masih berada di sumur kering ini? Tepat pada saat itu, sebuah suara gembira dan gembira terdengar di telinga mereka, tuanku. Anda akhirnya kembali. Ketiganya berbalik serempak dan melihat sesosok hantu berpakaian baju zirah muncul dari pohon plum, berlutut di hadapan wanita tulang, dan berkata dengan suara gemetar, "Subjek Anda, Midohime Shigehisa, memberikan penghormatan kepada Lady Ginchio. Saya Tachibana Ginchio." Wanita tulang itu bergumam, pikirannya tiba-tiba dibanjiri kenangan yang tak terhitung jumlahnya dari kehidupan masa lalunya. Pada saat ini, ia mendapatkan kembali ingatan, nama, dan identitasnya dari kehidupan sebelumnya. "Benar, saya Tachibana Ginchio." Nadanya tegas, membawa momentum darah dan api. "Kakak Bai, ini benar-benar Tachibana Ginchio." Ya ampun. Melihat wanita tulang berdiri di samping sumur kering, Lee Sung-ho menelan ludah. Wajahnya hanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat bermain game berlatar periode Sengoku Jepang, karakter wanita favoritnya adalah Tachibana Ginchio dan Uesugi Kenshin versi wanita. Ia bahkan mengoleksi cukup banyak doujinshi erotis. Lee Chen-hao tiba-tiba terkejut dan berkeringat dingin. Ia berpikir, sialan, aku tidak boleh memberitahu suster Bai kalau ada buku catatannya di komputerku. Kalau tidak, aku akan berada dalam masalah besar meskipun aku tidak mati. Sekembalinya aku dari Jepang, aku harus menghapus buku catatan itu dari komputerku secepat mungkin. Perilakunya yang tidak biasa menarik perhatian Xiao Chen, dan dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Beraninya Lee Chen-hao mengatakan yang sebenarnya. Ia memaksakan tawa dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku hanya senang dan gembira untuk saudari Bai karena aku melihat ingatannya kembali." Xiao Chen meliriknya, tetapi tidak mendesaknya. Lee Chen-hao diam-diam menghela napas lega, merasa telah lolos dari bencana. Setelah wanita tulang itu kembali tenang, Kota Midobi berbicara lagi, "Tuanku. Sumur kering ini adalah tempat Anda bunuh diri bertahun-tahun yang lalu, dan tubuh Anda telah diawetkan di dasar sumur sejak saat itu. Saya telah menjaganya selama ratusan tahun, dan akhirnya, saya telah menunggu Anda muncul. Terima kasih atas kerja kerasmu," kata wanita tulang lirih. "Ini bukan kerja keras. Aku hanya menebus dosa-dosaku," kata Midobi Zenjiu. "Dulu, semua salahku karena tidak merawatmu dengan baik, tuanku. Tuan kekurangan makanan dan pakaian, menjadi depresi, dan akhirnya bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam sumur. Bunuh diri saya waktu itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu disebabkan oleh banyak faktor." Wanita tulang itu melambaikan tangannya. Tatapannya kosong, seolah-olah dia telah kembali ke dunia yang kacau ratusan tahun yang lalu. Ironisnya, terlepas dari keterampilan dan prestasi militernya yang luar biasa, ia tidak dapat mewarisi posisi kepala keluarga karena ia seorang perempuan. Saran-sarannya diabaikan, dan keluarga Tachibana akhirnya kehilangan beberapa peluang, yang menyebabkan kemunduran dan kehancurannya. Kota Midobi mengerti artinya dan mendesah pelan. Suasana menjadi agak berat untuk sesaat. Meskipun Xiao Chen tidak mengerti bahasa Jepang, ia merasakan kecanggungan situasi tersebut dan berkata, "Tuan, apakah Anda mengerti bahasa Mandarin?" "Bai Mei, bukan, ini Tachibana Ginchio. Ia sudah meninggal ratusan tahun. Bagaimana jasadnya bisa diawetkan dengan begitu sempurna, begitu hidup? Teknik rahasia apa yang Anda gunakan?" Kota Midobi tidak menjawab pertanyaannya untuk waktu yang lama, melainkan bertanya dalam bahasa Mandarin dinasti Ming. "Siapakah Anda?" Tepat saat Xiao Chen hendak memperkenalkan dirinya, wanita tulang berbicara terlebih dahulu. Katanya, "Dia adalah tuanku, Tuan Xiao Chen." "Jadi, ini Tuan Xiao Chen, mohon maaf." Midobi Shigehisa membungkuk kepada Xiao Chen, sopan namun tidak terlalu akrab. Hal ini dikarenakan sistem vasal pada periode Sengoku di Jepang agak mirip dengan sistem vasal di bawah sistem feodal Eropa. Sederhananya, sistem ini adalah sistem di mana vasal dari seorang vasal bukanlah vasal saya, tuan dari seorang lord bukanlah lord saya. Namun, Midobi Zenjiu tetap menjawab pertanyaan Xiao Chen. "Tubuh fisik sang penguasa tidak saya lestarikan. Setelah sang penguasa bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur, tubuhnya menghilang. Saya merasa sangat bersalah, sehingga saya tidak dapat bereinkarnasi setelah kematian dan menjadi roh terikat yang menjaga tempat ini. Saat itulah saya menemukan bahwa tubuh fisik sang penguasa sebenarnya tersembunyi di dasar sumur ini, dan terawetkan dengan sempurna tanpa pembusukan." "Oh." Xiao Chen tertarik dan mengeluarkan teknik Feng Shui yang telah dipelajarinya dari lembar informasi, yang tidak terlalu ia kuasai, lalu memeriksa sumur kering itu. Pada saat itu seberkas cahaya bulan menyinari sumur kering itu. Mata Xiao Chen berbinar, dan ia tiba-tiba menyadari jadi begitulah adanya. Sumur kering ini dan lingkungan sekitarnya membentuk formasi Feng Shui yang dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Setelah ribuan tahun nutrisi, sebuah alam rahasia yang mirip dengan tanah suci telah terbentuk di dasar sumur. Meskipun luasnya kecil dan kekuatannya lemah, masih mudah untuk melindungi tubuh fisik dari pembusukan selama ratusan tahun. Tiba-tiba kucing putih itu mengeong beberapa kali ke arah sumur kering dan wanita tulang itu.
Zhao Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari bahwa kucing putih itu sedang mengingatkannya. Meskipun wanita tulang memiliki tulang, tulang-tulang itu terbentuk dari kebencian dan energi jahat, bukan sisa-sisa kehidupan sebelumnya. Baru hari ini ia menemukan tubuh fisiknya, dan hanya dengan menyatu dengannya ia dapat benar-benar menjadi iblis. Sebelumnya, ia hanya bisa dianggap setengah hantu dan setengah iblis, dan sekeras apapun ia berusaha, tingkat kultivasinya tidak akan pernah terlalu tinggi. Tachibana Ginchio, cepatlah turun dan menyatulah dengan tubuh fisikmu. Aku yakin kultivasi dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Wanita tulang itu menjawab dengannya, lalu berkata, Tuan, aku masih lebih suka dipanggil Hakumei, atau Chikuzen Hakumei, karena itulah nama yang diberikan kepadaku. Sedangkan Tachibana Ginchio, dia sudah lama menghilang dalam catatan sejarah. Zhao Chen tertegun sejenak, lalu tertawa dan mengangguk. Baiklah, mulai sekarang aku akan tetap memanggilmu Bai Mei. Senyum bahagia tampak di wajah wanita tulang. Li Sungho menatapnya, benar-benar terpesona. Dalam ingatannya, wanita tulang hanyalah gunung es di dalam gunung es, selalu dengan wajah tegas. Ia tak pernah membayangkan wanita tulang bisa tersenyum. Apalagi membayangkan bahwa ketika wanita tulang tersenyum, ia akan begitu cantik, begitu menawan, begitu memikat. Wanita tulang itu berbalik dan melompat ke dalam sumur kering. Zhao Chen dan Li Chenghao melihat ke bawah dan melihat dua wanita tulang dengan cepat menyatu di dalam sumur kering. Aliran qi yang kuat mengalir dari dasar sumur ke tubuh kedua wanita tulang itu. Cahaya bulan yang bersinar di atas sumur kering tidak lagi berwarna kuning terang, tetapi tampak putih seperti salju. Penggabungan wanita tulang dan tubuh daging memakan waktu beberapa jam, hingga bintang pagi muncul di langit malam, dan pada saat itulah penggabungan akhirnya selesai. Saat membuka matanya, Zhao Chen, Li Chenghao, dan bahkan Nido Bizenjiu semuanya dikejutkan oleh cahaya tajam yang terpancar dari matanya. Kilatan ini mengandung campuran emosi seperti kegigihan, gairah, semangat pantang menyerah, dan kesediaan mati demi suatu tujuan. Ini adalah keinginan Tachibana Ginchio, dan juga keinginan bunga plum putih. Selamat, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Wanita tulang tidak hanya mendapatkan kembali ingatannya, tetapi juga menemukan tubuh fisiknya. Keuntungan dari perjalanan ini benar-benar di luar ekspektasiku. Senyuman muncul di wajah wanita tulang. Tepat pada saat itu, bintik-bintik putih kecil melayang turun terbawa angin. Ada apa? Apa turun salju? Seharusnya tidak. Kata Li Chenghao terkejut, sambil mengulurkan tangan untuk mengambil sehelai daun. Tetapi ternyata itu bukan kepingan salju, melainkan bunga plum putih bersih. Zhao Chen mendongak dan terkejut mendapati pohon plum di samping sumur kering sedang berbunga penuh saat ini. Bunga bermekaran penuh, bunga plum putih bagaikan salju. Di tengah-tengah bunga plum putih yang berkibar, wanita tulang melompat keluar dari sumur kering. Sosoknya yang anggun tampak menyatu dengan hujan bunga plum putih. Indah sekali, murni sekali. Benar-benar layak disebut plum putih Chikuzen. Zhao Chen mendesah dari lubuk hatinya. Seruan ini bukan hanya karena penampilan halus wanita tulang, tetapi juga karena kekuatannya. Zhao Chen dan wanita tulang terhubung oleh jejak jiwa. Jadi dia langsung merasakan bahwa wanita tulang telah menembus alam perolehan dan memasuki alam bawaan. Kultivasinya telah melonjak ke level yang sebanding dengan Raja Iblis di tahap keheningan. Secara logis, transisi dari alam yang diperoleh ke alam bawaan seharusnya melibatkan penderitaan 5 elemen. Khususnya bagi iblis dan hantu, penderitaan 5 elemen yang mereka hadapi jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh para kultivator manusia. Namun, anehnya, ketika wanita tulang memasuki alam Raja Iblis bawaan, semuanya tenang dan damai. Tidak ada penderitaan yang muncul sama sekali. Situasi ini sungguh tidak biasa. Zhao Chen mengaktifkan teknik observasi qi dan mengamati wanita tulang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah mengamati lebih dekat, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru, karena dia benar-benar melihat kekuatan hidup yang luar biasa memancar dari wanita tulang itu. Wanita tulang telah meninggal selama ratusan tahun, jadi seharusnya hanya ada energi kematian di tubuhnya. Dari mana vitalitas ini berasal? Mungkinkah esensi matahari dan bulan memelihara vitalitas bawaannya di dalam tubuhnya? Zhao Chen berspekulasi. Jika memang begitu, maka masuk akal jika kemajuan wanita tulang dari alam yang diperoleh ke alam bawaan tidak menarik kesengsaraan 5 elemen. Dengan vitalitas bawaannya, wanita tulang secara alami tidak akan menghadapi kesulitan apapun saat memasuki alam bawaan. Bahkan, ia tidak akan menghadapi kesulitan lagi di alam bawaan itu sendiri. Ia hanya akan mengalami kesulitan lagi saat ia naik dari alam bawaan ke alam transenden. Faktanya, vitalitas bawaan bukanlah hal yang paling mengejutkan bagi Zhao Chen. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa energi kematian dan kekuatan hidup dalam tubuh wanita tulang benar-benar hidup berdampingan secara harmonis, menghadirkan keadaan saling ketergantungan dan saling ketergantungan yang aneh. Itu seperti simbol yin dan yang dalam Tai Chi. Zhao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ia memiliki vitalitas dan kekuatan hidup, dan ia juga memiliki yin dan yang dan 5 elemen.
Apakah Bai Mei sudah mati atau masih hidup sekarang? Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dalam waktu singkat. Namun, kita bisa mengubah cara kita menyebut wanita tulang dari itu menjadi dia. Zhao Chen menggelengkan kepala, mengesampingkan pertanyaannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, masalah ini hanya menguntungkan wanita tulang dan tidak ada kerugiannya. Jadi itu sudah cukup. Selamat, tuanku. Penduduk kota Midobi berlutut di tanah cukup lama, menyampaikan ucapan selamat kepada wanita tulang. Saudari Bai, kau sungguh cantik. Zhao Mei pun berlari keluar dari kediaman hantu, menatap wanita tulang dengan ekspresi kagum. Wanita tulang tersenyum padanya, lalu berkata kepada kota Midobi, bangun. Terima kasih telah melindungi tubuhku selama ratusan tahun. Kalau tidak, sumur kering ini mungkin sudah hancur sejak lama. Kota Midobi tersenyum. Wanita tulang itu benar. Selama beberapa abad terakhir, banyak orang mendambakan tempat ini, ada yang ingin membangun makam, ada pula yang ingin mengembangkannya untuk pariwisata. Akhirnya, kota Midobi menggunakan metode supernatural untuk menakut-nakuti mereka, membuat banyak orang menganggapnya sebagai tempat yang menyeramkan. Seiring berjalannya waktu, tak seorang pun datang lagi. Maka, tempat itu pun terbengkalai total, tak seorang pun tahu. Jika bukan karena sejarah panjang kota Midobi, tubuh fisik wanita tulang mungkin sudah terbongkar sejak lama. Begitu tubuh ini meninggalkan dunia rahasia dan tak bernyawa, ia akan segera membusuk. Namun, Midobi Zenjiu tidak mengambil pujian, melainkan dengan hormat berkata, melindungi tubuh fisik sang dewa adalah tugas saya sebagai rakyat. Kini setelah saya bertemu dengan sang dewa, keinginan saya telah terpenuhi, dan kini saatnya saya memasuki siklus reinkarnasi. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya putih turun dari langit dan menyelimuti kota Midobi. Tuanku, selamat tinggal. Kota Midobi bersujud di tanah, membungkuk memberi salam perpisahan. Wanita tulang itu ragu-ragu sejenak, dan tepat saat jiwa Midobi hendak menghilang, dia berbicara, apakah kau bersedia tinggal dan terus berjuang bersamaku? Lanjutkan perang? Kota Midobi tertegun sejenak. Wanita tulang itu mengangguk dan berkata dengan suara berat, ya, lanjutkan pertempuran ini, pertempuran di jalan kultivasi, pertempuran di jalan menuju keabadian. Jalan ini terjal dan sulit, penuh duri dan bahaya. Jika kau gagal, jiwamu akan tercerai-berai dan kau akan binasa sepenuhnya. Tetapi jika kau berhasil, kau akan menjadi seorang Buddha abadi. Jiwa Midobi Zenjiu yang sudah menghilang tiba-tiba stabil, dan ia tertawa terbahak-bahak karena tuanku membutuhkanku. Maka aku akan tinggal dan terus berjuang bersama tuanku. Mengenai tubuh seorang abadi atau Buddha, jika aku mendapatkannya, aku beruntung. Jika tidak aku masih bisa mekar kembali seperti bunga sakura. Lebih baik berserakan dalam kemegahan daripada bereinkarnasi. Lagi pula, apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri setelah reinkarnasi adalah masalah lain. Wanita tulang itu mengangguk dan berkata, bagus sekali. Kemarilah dan tanda tangani kontrak jiwa dengan tuanmu. Midobi Zenjiu menggelengkan kepala dan menolak saya tidak akan menandatangani kontrak jiwa dengan Tuan Zhao Chen. Saya adalah bawahan Anda, tuanku. Jika ada yang ingin menandatangani kontrak jiwa, itu akan dengan Anda. Wajah wanita tulang menjadi gelap, dan dia hampir kehilangan kesabarannya. Namun, Zhao Chen memahami situasi kota Midobi yang sudah berlangsung lama dan tersenyum sambil menenangkannya. Berkata, Bai Mei, jangan marahi dia. Penolakannya untuk berubah menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepadamu. Kamu seharusnya bahagia. Baiklah, kalau begitu kamu bisa menandatangani kontrak jiwa dengannya. Mendengar Zhao Chen mengatakan ini, ekspresi wanita tulang sedikit melunak. Ia juga mengerti bahwa meskipun kota Midobi tidak berbakti kepada Zhao Chen untuk waktu yang lama, selama Zhao Chen tetap di sisinya, ia tetap melayani Zhao Chen. Setelah wanita tulang dan Midobi Shigehisa menandatangani kontrak jiwa, semua orang hendak pergi dan kembali ke hotel. Pada saat itu, Midobi Shigehisa tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Tuanku, saya hampir lupa bahwa selain saya, ada orang lain di sini yang menunggu kepulangan Anda. Wanita tulang itu terkejut ada orang lain? Siapa dia? Kota Midobi menunjuk ke kedalaman hutan lebat dan berkata, mereka ada di sini. Ketiganya serentak menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Di bawah sinar rembulan, sebuah tim beranggotakan 12 orang bergegas menuju mereka. Mereka mengenakan baju zirah, barisan mereka teratur, dan mereka memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Sekilas, jelas bahwa mereka adalah prajurit elit yang telah berjuang melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan lautan darah. Ini, Tachibana Hayate? Seru wanita tulang, matanya berkaca-kaca. Tachibana Hayate Onna adalah unit perempuan yang dilatih oleh wanita tulang. Meskipun mereka semua perempuan dan jumlahnya sedikit, mereka menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa dalam banyak pertempuran. Tak disangka, 12 anggota Tachibana Hayate Onna tidak bereinkarnasi setelah kematian, melainkan tetap tinggal di dunia manusia, menjaga jasadnya. Tuanku,
Ke-12 prajurit wanita berlutut di hadapan wanita tulang, suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan tuanku. Kami bersedia mengikutimu lagi dan melanjutkan penaklukan kami. Bagus, bagus, bagus. Wanita tulang itu sangat tersentuh. Mari kita ciptakan keajaiban bersama. Seketika itu juga, dia menandatangani kontrak jiwa dengan masing-masing dari 12 prajurit wanita. Zhao Mei menyaksikan dengan rasa iri. Pasukan elit seperti itu persis seperti bawahan yang selalu diimpikannya. Wanita tulang melihat rasa iri itu dan berkata, orang-orang ini bertempur bersamaku di medan perang saat mereka masih hidup, dan mereka memiliki segudang pengalaman dalam memimpin pasukan. Mulai hari ini, aku akan meminta mereka membantu kalian melatih pasukan kalian. Aku yakin mereka akan segera mampu menempa jiwa-jiwa pengembara kalian menjadi prajurit sejati. Zhao Mei sangat gembira, bagus sekali. Terima kasih, Suster Bai. Zhao Chen juga sangat gembira. Namun, setelah melirik ke langit yang sudah mulai terang, dia buru-buru berkata, hari sudah hampir siang, kita harus cepat kembali. Hampir pukul 6 ketika Zhao Chen dan kelompoknya kembali ke hotel. Mereka pikir mereka bisa kembali ke kamar sebelum Yang Jingbo dan yang lainnya bangun. Tetapi yang mengejutkan mereka, Yang Jingbo dan yang lainnya sudah bangun. Dengan pintu terbuka, berkerumun, berbisik-bisik tentang sesuatu. Lingkaran hitam di bawah mata mereka lebih parah daripada yang lain, menandakan bahwa mereka semua belum tidur nyenyak. Zhao Chen mengumpat dalam hati, ini gawat, dan segera memeras otak, mencoba mencari cara untuk menjelaskannya. Sebelum ia sempat mencari alasan, Yang Jingbo melihatnya dan menghampirinya. Bertanya, Zhao Chen, apa kau keluar sebentar? Sepertinya kau juga kurang tidur. Ya. Ada apa? Kalian juga tidak tidur nyenyak? Zhao Chen melanjutkan kata-katanya. Yang Jingbo mendengus dingin. Wajahnya muram saat ia mengeluh. Bagaimana mungkin kau bisa tidur nyenyak? Para tabib pengobatan tradisional Tiongkok itu sungguh hina dan tak tahu malu. Mereka benar-benar menggunakan trik licik untuk mencoba memengaruhi kondisimu. Taktik licik yang keji? Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang tak terduga terjadi di hotel tadi malam? Zhao Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Tetapi dia tidak berani bertanya. Karena jika dia bertanya, kemungkinan besar dia akan mengungkap rahasianya. Untungnya, kota Midobi berada tepat di samping wanita tulang dan berbicara tepat pada waktunya. Bertanya atas nama Zhao Chen, apa yang terjadi di hotel ini tadi malam? Berbeda dengan para perempuan di kota Midobi, Tachibana Hayate dulunya adalah roh yang terikat bumi dari sumur kering itu. Berkat sumur itu, ia menyerap banyak saripati matahari dan bulan, yang memungkinkannya mencapai tingkat roh surgawi dan memadatkan wujud fisik. Orang biasa tidak dapat membedakan apakah ia manusia atau hantu. Yang Jingbo adalah contohnya. Meskipun Midobi Zenjiu mengenakan kimono, orang Jepang memiliki kebiasaan mengenakan kimono di depan umum, jadi ia tidak ragu apakah orang itu manusia atau hantu. Ia hanya mengerutkan kening dan bertanya, Zhao Chen, siapa ini? Zhao Chen memperkenalkan, ini adalah kerabat Bai Mei, Tuan Midobi Zenjiu. Yang Jingbo terkejut, sekretaris Bai, Anda punya saudara di Jepang? Ya, ibuku orang Jepang, jawab wanita tulang. Dia tidak berbohong, ibunya orang Jepang. Jadi begitulah adanya. Yang Jingbo mengangguk, lalu berkata, Tuan Midobi Zenjiu, bukankah Bai Mei sudah memberitahumu? Mulai tadi malam, tidak, tepatnya, pagi-pagi sekali, sekitar pukul 2 dini hari, ada orang-orang yang ribut di koridor hotel, menabuh drum dan gong. Begitu pintu terbuka, mereka langsung kabur. Tapi begitu kami berbaring lagi, mereka muncul lagi, menggedor-gedor dan membuat keributan. Kami sudah mengadu ke pihak hotel, tapi mereka terus berdalih. Awalnya bilang akan segera menanganinya, lalu bilang orang-orang ini sulit ditangkap dan tidak bisa ditangkap, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. HMPH, omong kosong. Tadi, saya lihat sendiri orang-orang yang mengganggu kami itu malah tertawa dan bercanda dengan petugas keamanan hotel sambil pergi. Hotel dan mereka jelas-jelas bersekongkol. Tapi apa hubungan para pengganggu ini dengan pengobatan tradisional Tiongkok? Tanya Midobi Zenjiu, bingung karena dia tidak tahu mengapa Zhao Chen datang ke Jepang. Seperti ini, tanpa Yang Jingbo perlu berbicara, wanita tulang dengan singkat menceritakan perseteruan antara Zhao Chen dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah mendengarkan, Midobi Zenjiu tiba-tiba menyadari dan setuju dengan tebakan Yang Jingbo dan yang lainnya. Para pengganggu itu pasti punya dalang, dan pihak yang paling mencurigakan tidak diragukan lagi adalah seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Khususnya hari ini, Zhao Chen akan pergi ke prefektur Yamaguchi untuk menantang aliran Kagawa. Jika Zhao Chen tidak beristirahat dengan baik, ia pasti akan tampil buruk dalam tantangan hari ini, dan peluangnya untuk menang akan turun drastis. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok telah merencanakan segalanya dengan cermat, tetapi sayangnya, mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa Zhao Chen bukanlah orang biasa. Sebagai seorang kultivator yang telah memasuki alam bawaan, jangankan begadang semalaman, bahkan jika ia bertarung beberapa malam berturut-turut,
Ia masih dapat mempertahankan semangatnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tentu saja, Yang Jingbo tidak menyadari keadaan ini. Dia menguap dan bertanya dengan khawatir, "Zhao Chen, bagaimana kabarmu? Bagaimana kalau kamu kembali ke kamarmu untuk tidur siang dan mengisi ulang tenagamu sementara mereka pergi?" Tepat saat Zhao Chen hendak berbicara, dia mendengar suara bor listrik datang dari lantai bawah. Yang Jingbo langsung murka, orang-orang yang mengganggu kita dengan gong dan genderang sudah pergi. Tapi tim renovasi malah datang? Apa mereka berencana membombardir kita dengan serangan bertubi-tubi? Tidak mungkin, aku akan mengadu ke pihak hotel. YPI berjalan mendekat, juga dengan kedua matanya yang lebam, dan berkata dengan nada kesal, "Praktisi pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar tak tahu malu. Aku sudah merekam kejadian tadi malam dan mengirimkannya kembali ke Tiongkok untuk mengutuk mereka di berita pagi ini." Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, "Mengutuk mereka tidak ada gunanya. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan mengakuinya. Sekalipun semua orang tahu mereka melakukannya, mereka tidak akan mengakuinya kecuali mereka punya bukti. Mereka bahkan mungkin berbalik dan menuduh kita membuat tuduhan palsu dan memfitnah mereka." Pada saat yang sama, ia menghentikan Yang Jingbo, "Direktur Yang, keluhanmu tidak akan ada gunanya. Sekalipun mereka menghentikan renovasi, mereka akan mencari cara lain untuk terus membuat masalah. Suruh semua orang berkemas, kita akan berangkat ke prefektur Yamaguchi sekarang. Kalian bisa tidur siang di bus. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan prefektur Yamaguchi, tetapi juga sekolah kedokteran tetangga lainnya. Aku ingin warga Campo Medicine tahu bahwa semakin mereka menggunakan taktik licik, mereka akan semakin sengsara dan tercela." Yang Jingbo mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi dan menyuruh semua orang mengemasi barang-barang mereka. Kau benar, kita tidak bisa berharap mendapatkan kedamaian dan ketenangan jika kita menginap di hotel ini. Sebaiknya kita pergi lebih cepat daripada nanti." Dia berbalik untuk memberitahu yang lain, sementara Zhao Chen, wanita tulang, dan Li Qinghao kembali ke kamar masing-masing untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika Zhao Chen menyeret kopernya dan melangkah keluar ruangan sambil menggendong kucing putih itu, ia melihat Yang Jingbo mendekat dengan ekspresi muram. Zhao Chen mengangkat alis dan bertanya, "Ada apa sekarang?" Yang Jingbo berkata sambil menggertakkan gigi, "Saya baru saja menelepon sopir untuk menjemput kami, tetapi dia bilang sakit. Kami kemudian menelepon perusahaan bus wisata untuk meminta mereka mengirimkan bus lain, tetapi mereka hanya bilang ingin mengakhiri kontrak charter. Jelaslah bahwa perusahaan bus wisata dan pengemudinya disuap oleh praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu." Karena khawatir Zhao Chen akan khawatir, Yang Jingbo meyakinkannya, "Jangan khawatir, Xiao Wang dan yang lainnya sedang menghubungi perusahaan bus wisata lainnya." "Percuma saja," kata Zhao Chen sambil menggelengkan kepala. "Tim Humas Campo Medicine jelas terlibat dengan lebih dari satu perusahaan bus wisata. Suruh Xiao Wang dan yang lainnya berhenti main-main dan naik Shinkansen ke prefektur Yamaguchi. Aku tidak yakin Campo Medicine bisa membuat Shinkansen tutup juga. Tapi kalau kamu naik Shinkansen, bukankah kamu tidak bisa istirahat? Apa kamu masih bisa menjaga kondisimu tetap baik?" tanya Yang Jingbo cemas. Zhao Chen berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, Direktur Yang, saya sangat bersemangat dan dalam kondisi prima. Saya bertekad untuk membuat para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok lebih banyak kehilangan daripada yang mereka peroleh." Semangat juang Yang Jingbo pun berkobar. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Baiklah, ayo kita naik Shinkansen ke prefektur Yamaguchi dan pastikan para kurang ajar tak tahu malu yang suka main-main dan licik ini digagalkan rencananya dan kehilangan muka." Pada saat ini, yang lain juga selesai mengemasi barang bawaan mereka dan menyeret koper mereka ke koridor. Para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, setelah melewati malam penuh gejolak, meluapkan amarah mereka. Mendengar kata-kata Zhao Chen, mereka langsung gusar dan mulai berteriak. Bahkan YPI, seorang wanita cantik berwajah anggun, ikut berteriak. Ini semata-mata karena tipu daya yang digunakan oleh para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok kali ini sangat menjijikan dan tak tahu malu. Seorang staf hotel muncul di koridor dan, dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata, memarahi rombongan itu, "Harap diam. Ini hotel. Jangan ganggu istirahat tamu lain." Mendengar ini, rasa tidak puas yang terpendam pun meledak, ada yang membantah dan ada pula yang melontarkan pertanyaan. Dengarkan suara pengeboran di bawah, memekakan telinga, hampir seperti guntur. Alih-alih menghentikannya dan khawatir suaranya akan mengganggu tamu, kau malah datang ke sini untuk memarahi kami? Serius? Apa suara kami lebih keras daripada suara pengeboran ini? Ketika seseorang membuat keributan di lorong tengah malam, menabuh drum dan membuat keributan, kenapa kalian tidak keluar untuk menghentikannya? Kita hanya mengobrol sebentar di lorong, dan itu dianggap berisik? Logika macam apa itu? Standar ganda hotelmu benar-benar keterlaluan. Kami pasti akan mengungkap rasa malumu di internet." Staf hotel itu ketakutan melihat kemarahan penonton. Ia bergumam, "Maaf," dalam bahasa Jepang, lalu berbalik dan berlari secepat mungkin. Melihat penampilannya yang berantakan,
Penonton tertawa terbahak-bahak, meluapkan sebagian besar amarah mereka yang terpendam. Zhao Chen tidak menegur staf hotel, karena dia telah membuat pengaturan untuk membuat hotel membayar harga atas sikap dan perilaku mereka. Saat semua orang menyeret koper mereka ke bawah untuk memeriksa, Zhao Mei, bersama roh pengembarannya dan anggota Tachibana Hayate di bawah komando wanita tulang, kembali ke sisi Zhao Chen. Sudah selesai? Tanya Zhao Chen dengan suara rendah dalam bahasa hantu. Zhao Mei memberi tanda oke dan menjawab, saya telah melakukan semua yang Anda minta. Bagus sekali. Zhao Chen mengangguk puas. Roh pengembara dan para wanita Tachibana Hayate langsung kembali ke kediaman hantu. Sementara Zhao Mei melayang di samping Zhao Chen, bermain dengan kucing putih. Ia tidak terburu-buru kembali ke kediaman hantu karena ingin melihat seberapa efektif pengaturan Feng Shui yang diarahkan oleh Zhao Chen dan dengan bantuan kelompok hantunya. Apa yang Zhao Chen atur di hotel ini adalah pengaturan Feng Shui yang mengumpulkan energi Yin. Penataan Feng Shui ini dapat menarik energi Yin dari segala arah, menjadikan tempat ini lokasi yang sangat Yin, sehingga menarik banyak hantu pengembara dan mengubah hotel menjadi tempat yang angker. Pemilik hotel juga akan terpengaruh, menyebabkan peruntungan dan kesehatannya memburuk. Setelah check out, Zhao Chen adalah orang terakhir yang meninggalkan hotel. Saat melangkah keluar, ia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, melangkah, dan menghentakkan kakinya 2 kali ke tanah. Orang biasa tidak melihat perubahan apapun, tetapi Zhao Chen, wanita tulang, dan Li Qinghao dengan jelas melihat gelombang qi yang terpancar dari arah Zhao Chen berdiri, langsung menyapu seluruh hotel. Seketika, semua orang merasakan hal yang sama hotel, baik di dalam maupun di luar, terasa sedikit lebih gelap. Mereka yang berada di dalam hotel tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung dan menggigil. Mengapa cuaca tiba-tiba berubah? Apakah akan turun hujan? Cuaca ini sungguh aneh. Para gadis di resepsionis hotel berbisik-bisik, mengira itu hanya perubahan cuaca, tanpa menyadari bahwa tempat itu telah menjadi rumah hantu. Energi Yin di sekitarnya terus mengalir ke arah mereka tanpa henti. Kegelapan dan dinginnya ruangan itu justru disebabkan oleh energi Yin ini. Diyakini bahwa setelah beberapa saat, setiap malam akan dipenuhi dengan pesta-pesta meriah. Tentu saja, itu pesta hantu, pesta besar-besaran di atas kuburan. Memang demikianlah adanya. Pada hari-hari setelah kepergian Zhao Chen dan rombongannya, hotel tetap terasa sangat sepi, kecuali suasananya yang lembab dan dingin. Namun, para tamu dan staf rentan jatuh sakit akibat energi Yin yang berlebihan yang menguras energi yang. Tentu saja, ada pula alasan mengapa terlalu banyak hantu dapat membahayakan roh yang. 2 minggu kemudian, hotel tersebut, karena energi Yin dan hantunya yang melimpah, berubah menjadi rumah hantu. Staf dan tamu mulai menjumpai hantu. Awalnya, penampakan hantu terjadi di malam hari, tetapi tak lama kemudian mereka bahkan terlihat di siang hari. Dalam keadaan seperti ini, tak seorang pun berani bekerja di hotel itu lagi. Di saat yang sama, kabar tentang hotel berhantu itu pun menyebar luas, dan selain beberapa petualang nekat, tak seorang pun mau menginap di hotel itu lagi. Pemilik hotel, meskipun ingin mengubah situasi, justru sedang berada dalam kesulitan. Awalnya ia jatuh sakit parah, sangat menderita, dan setelah akhirnya pulih, ia terlibat dalam beberapa kasus ekonomi. Dengan kemungkinan besar ia akan dipenjara selama beberapa tahun. Pemilik hotel tidak dapat mengerti mengapa bisnisnya yang berkembang pesat tiba-tiba runtuh hanya dalam 1 atau 2 bulan. Tanpa dia sadari, dia telah menyinggung seorang kultivator kuat. Bagi seorang kultivator, membunuh orang biasa adalah tugas mudah. Tentu saja, itu cerita untuk nanti. Saat ini, setelah meninggalkan hotel, Yang Jingbo dan yang lainnya menyeret koper mereka ke taksi yang sedang menunggu penumpang, berniat untuk naik ke Shinkansen. Namun, semua sopir taksi, ketika melihat mereka mendekat, melambaikan tangan dan kemudian mengucapkan serangkaian bahasa Jepang. Apa kata mereka? Yang Jingbo bertanya kepada penerjemah, Xiao Wang, dengan ekspresi muram. Maksud mereka tidak akan memberi kita tumpangan? Penerjemah, Xiao Wang, menjawab, mereka bilang ada yang memperingatkan mereka pagi ini untuk tidak memberi kami tumpangan. Karena orang-orang itu anggota Yakuza, mereka tidak berani melawan. Yakuza? Apa itu? Yang Jingbo bertanya. Penerjemah, Xiao Wang, menjelaskan, Yakuza adalah organisasi Yakuza Jepang dengan kekuatan yang sangat besar. Yang Jingbo mengerti, dan wajahnya semakin muram dasar tabib pengobatan Tiongkok. Dia bahkan menggunakan gangster demi Zhao Chen. Dia benar-benar tak akan berhenti. Di Jepang, Yakuza adalah geng Yakuza yang terbuka, bahkan legal. Sebagai bagian dari dunia bawah, cedera tidak dapat dihindari, sehingga mereka semua memiliki hubungan baik dengan para dokter. Para petinggi Yakuza, khususnya, memiliki hubungan dekat dan persahabatan yang mendalam dengan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang ternama. Dalam situasi seperti itu, mereka tentu akan membantu jika seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok meminta bantuan mereka. Saat keluar dari hotel, Li Qinghao masuk ke streaming langsung Zhao Chen dan mulai menyiarkan. Meski baru pukul 6 atau 7 pagi,
Begitu siaran langsung dimulai, puluhan ribu pemirsa membanjiri, dan jumlahnya terus bertambah. Ini jam 6 atau 7 pagi. Biasanya, orang-orang yang suka menonton siaran langsung masih tidur jam segini, jadi punya banyak penonton ini sungguh mengesankan. Ternyata tantangan Zhao Chen yang berhasil terhadap sekolah Yamada kemarin, yang mengakibatkan plakat sekolah Yamada dicabut, telah menjadi topik hangat di seluruh negeri dalam semalam. Program laporan khusus tentang masalah ini yang diproduksi oleh Shishu TV menjadi hit besar setelah ditayangkan, mencapai rating tertinggi di slot waktunya secara nasional. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi Shishu TV dan untuk sebuah program fitur berita. Sementara itu, banyak media daring juga berbondong-bondong memberitakan hal ini. Lagi pula, ini adalah hal baik yang mengangkat gengsi dan moral bangsa. Judul berita seperti pengobatan tradisional Tiongkok versus pengobatan kampo, pertarungan pertama pengobatan tradisional Tiongkok menang telak dan pengobatan kampo perampok atau pencuri, bermunculan bak jamur di tengah hujan, langsung mendominasi situs web besar. Di platform media sosial seperti Weibo, topik seperti tantangan Zhao Chen dan pengobatan tradisional Tiongkok versus pengobatan kampo dengan kokoh menduduki posisi teratas, mengalahkan sejumlah selebritas muda. Stasiun-stasiun televisi pun tak mau kalah. Beberapa stasiun segera mengirimkan reporter ke Jepang untuk mewawancarai Zhao Chen. Mereka juga menghubungi Shishu Television untuk meminjam rekaman video untuk liputan berita. Beberapa stasiun TV satelit provinsi yang berpengaruh mengikuti jejak Shishu TV dan memproduksi serangkaian program khusus. Pertama, mereka mengulas perseteruan antara Zhao Chen dan pengobatan kampo, lalu mendedikasikan banyak waktu untuk memperkenalkan betapa hebatnya aliran Yamada dan betapa tinggi statusnya di komunitas medis Jepang. Setelah menonton, penonton tidak hanya mengerti mengapa Zhao Chen pergi ke Jepang untuk menantang aliran tersebut, tetapi juga berseru dan mengaguminya karena mampu mengalahkan musuh yang begitu kuat. Salah satu stasiun televisi bahkan mengundang seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal untuk menjelaskan kepada pemirsa dari sudut pandang medis betapa sulitnya bagi Zhao Chen untuk meraih 3 kemenangan dalam 3 pertempuran, dan betapa hebatnya keterampilan medis yang ia gunakan. Dalam situasi seperti ini, tantangan Zhao Chen terhadap turnamen bela diri Jepang menjadi semakin terkenal dan menarik lebih banyak perhatian daripada sebelumnya. Hal ini juga menarik lebih banyak orang ke siaran langsung Zhao Chen. Bahkan pada pukul 6 atau 7 pagi, banyak orang membanjiri ruang siaran langsung. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga menelepon teman dan keluarga yang masih tidur, mendesak mereka untuk bangun, beristirahat, dan menonton siaran langsung Zhao Chen. Melihat Zhao Chen dan rombongannya check out dan pergi begitu cepat, netizen terkejut dan membanjiri layar dengan pertanyaan. Mereka tidak menyadari kejadian mesum yang terjadi di hotel malam sebelumnya. Melihat Zhao Chen dan rombongannya menyeret koper mereka menuju taksi, banyak netizen yang bingung dan bertanya, bukankah mereka menyewa bus wisata? Kenapa mereka naik taksi? Astaga, apa mereka akan naik taksi ke prefektur Yamaguchi? Berapa biayanya? Saat mereka berdiskusi, mereka melihat para sopir taksi melambaikan tangan, lalu Zhao Chen dan rombongannya menyeret koper mereka dan pergi. Netizen semakin bingung dan membanjiri layar dengan pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita mau ke prefektur Yamaguchi? Kenapa tidak naik bus wisata saja? Kenapa taksinya nggak mau nganterin aku? Ini masih pagi banget. Aku harus jalan kemana sambil bawa barang bawaan? Lee Sung-ho membacakan beberapa komentar dari obrolan langsung kepada Jo Won. Zhao Chen melirik kamera dan menceritakan kejadian tersebut secara rinci. Tadi malam, hotel sangat bising, dengan orang-orang menabuh drum dan gong sepanjang malam, yang membuat kami semua tidak bisa tidur nyenyak. Sekitar pukul 5 pagi, rombongan pergi, tetapi kemudian hotel mulai direnovasi lagi. Jadi kami memutuskan untuk pulang lebih awal dan beristirahat dalam perjalanan. Namun, ketika kami menghubungi sopir, kami diberitahu bahwa ia sakit dan tidak bisa mengemudi. Kami mencoba mencari kendaraan pengganti melalui perusahaan bus wisata, tetapi mereka langsung mengatakan ingin mengakhiri kontrak. Sopir taksi yang Anda lihat sebelumnya juga menolak untuk mengantar kami karena beberapa alasan khusus. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan selain berjalan kaki ke stasiun Shinkansen dan naik Shinkansen ke prefektur Yamaguchi. Sepanjang cerita, Zhao Chen menceritakan kejadian tersebut dengan tenang, tanpa mencurigai siapapun atau memancing spekulasi penonton. Namun, netizen tidak bodoh. Mereka langsung menyadari bahwa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok berada di balik semua ini, dan langsung dipenuhi amarah yang meluap-luap, membanjiri layar dengan komentar-komentar bernada marah. Tak lama kemudian, seseorang mengunggah laman Facebook Asosiasi Kedokteran Kampo Jepang di siaran langsung, memberitahu semua orang bahwa mengkritik di siaran langsung itu tidak ada gunanya, dan jika mereka ingin mengkritik, mereka harus melakukannya di laman Facebook Asosiasi Kedokteran Kampo Jepang. Halaman Facebook Asosiasi Pengobatan Kampo Jepang benar-benar dibanjiri oleh lautan kecaman, kutukan, dan meme. Melihat hal ini, Asosiasi Pengobatan Kampo Jepang segera mengeluarkan pesan dwibahasa untuk membantah rumor tersebut. Kami sangat bersimpati dengan penderitaan Zhao Chen, tetapi masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengobatan kampo. Oleh karena itu,
Asosiasi kami memperingatkan mereka yang menyebarkan rumor untuk segera menghentikan tindakan mereka, atau mereka akan menanggung akibatnya. Pesan ini langsung membuat netizen Cina marah. Aku pernah lihat orang yang tak tahu malu, tapi belum pernah kulihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Semakin banyak netizen yang mengecam akun Facebook Asosiasi Pengobatan Kampo Jepang. Netizen Jepang juga membalas, menuduh Zhao Chen melakukan tindakan melukai diri sendiri dan memfitnah pengobatan Kampo. Akun Facebook Asosiasi Pengobatan Kampo Jepang pun langsung terlibat dalam pertempuran sengit di dunia maya. Sementara itu, Kagawa Masaki, kepala sekolah Kagawa, bersama beberapa kepala sekolah lainnya, sedang duduk di klinik sekolah Kagawa. Di depan mereka terdapat sebuah komputer, layarnya menampilkan rekaman siaran langsung Zhao Chen. Melihat Zhao Chen dan yang lainnya hanya bisa naik Shinkansen dan harus berjalan kaki ke stasiun kereta. Ledakan tawa pun meledak di klinik. Hayato Otani, kepala sekolah Otani, tertawa dan berseru, Tuan Mori, ide Anda brilian. Lihat saja betapa lesunya orang-orang ini, menguap terus-menerus. Saya yakin Zhao Chen tidak mungkin bisa melakukan keterampilan medis yang hebat dalam kondisi seburuk itu. Dia pasti kalah. Pria yang dikenal sebagai Mori-kun adalah Mori Kojiro, kepala sekolah Mori, dan dialah yang menghubungi dan merekrut Yakuza. Mendengar perkataan Hayato Otani, Kojiro Mori mengucapkan beberapa patah kata sederhana, tetapi wajahnya penuh dengan kebanggaan. Beberapa orang dengan khawatir berkata, kondisi Zhao Chen memang telah terpengaruh, tetapi ada juga banyak komentar daring yang mengkritik kami. Abaikan saja mereka, kata Kojiro Mori sambil melambaikan tangan. Tanpa bukti, kecurigaan mereka sia-sia. Mengalahkan Zhao Chen adalah hal terpenting. Kagawa Masaki mengangguk setuju, berkata, Tuan Mori benar. Mengalahkan Zhao Chen adalah hal terpenting. Ini adalah pertempuran besar yang menyangkut nasib pengobatan Kampo kita. Kita hanya bisa menang, kita tidak boleh kalah. Untuk menang, menggunakan beberapa trik sangatlah wajar. Ada pepatah Tiongkok kuno, semua adil dalam perang. Zhao Chen sendiri tidak siap, jadi dia tidak bisa menyalahkan kita. Hayato Otani setuju, berkata, Kagawa-kun benar. Ini adalah pertarungan takdir, dan terlebih lagi, perang nasional. Untuk meraih kemenangan, tidak ada cara yang terlalu sulit. Jika kita bisa memenangkan pertempuran ini, kita semua akan menjadi pahlawan. Bukan hanya pahlawan pengobatan Kampo, tetapi juga pahlawan komunitas medis Jepang dan bahkan seluruh rakyat Yamato. Pada saat itu, metode yang kita gunakan hanya akan dipuji sebagai strategi yang brilian. Bagaimanapun, sejarah ditulis oleh para pemenang. Mendengar ini, para pemimpin dan guru dari berbagai aliran pengobatan tradisional Tiongkok mengangguk setuju. Mori Kojiro bahkan menyeringai nakal dan berkata, bagaimana kalau aku memberi Zhao Chen dan yang lainnya sedikit masalah lagi? Kagawa Masashi bertanya, apa rencanamu? Kojiro Mori menjawab, Zhao Chen dan yang lainnya, bukankah mereka berencana naik Shinkansen ke prefektur Yamaguchi? Aku akan menyuruh para Yakuza mengikuti mereka di kereta, mencari kesempatan untuk menakut-nakuti mereka, dan menghajar mereka. Kagawa Masaki mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini terlalu mencolok? Namun, Kojiro Mori tidak khawatir dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan memastikan orang-orang Yakuza tampil bagus. Mereka ahli dalam hal semacam ini. Setelah berpikir sejenak, Kagawa Masaki berkata, tidak apa-apa menghajar Zhao Chen. Dia sedang menjadi sorotan saat ini. Kalau kita menghajarnya, semuanya pasti akan meledak dan di luar kendali kita. Kita bahkan mungkin akan membocorkan rahasia kita. Tapi, tidak apa-apa kalau kita merepotkan Zhao Chen dan krunya di Shinkansen. Jangan biarkan mereka beristirahat di kereta dan membuat mereka merasa sangat terganggu. Dimengerti. Kojiro Mori mengeluarkan ponselnya dari saku, menghubungi nomor seorang pemimpin Yakuza tingkat tinggi, mempercayakan urusan tersebut kepada pihak lain, dan memerintahkannya untuk hanya menakut-nakuti, melecehkan, dan membuat Zhao Chen jijik, tetapi tidak untuk benar-benar bertindak. Setelah mendengar permintaan itu, pihak lain tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Mori-kun, kami sangat ahli dalam intimidasi dan pelecehan. Tunggu saja kabar baiknya. Tanpa sepengetahuan Zhao Chen dan yang lainnya, tipu muslihat keji para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terus berlanjut. Setelah menyeret barang bawaan mereka cukup lama, mereka akhirnya tiba di stasiun Shinkansen, membeli tiket kereta berikutnya ke prefektur Yamaguchi, melewati pemeriksaan keamanan, dan menaiki kereta. Tepat saat mereka naik kereta, beberapa anggota Yakuza bertato juga ikut naik. Mereka tidak berada di gerbong yang sama dengan Zhao Chen dan kelompoknya, tetapi mereka tidak jauh. Namun, mereka tidak terburu-buru. Mereka malah duduk di kursi masing-masing dan menunggu kereta berangkat. Melihat para anggota Yakuza ini, para penumpang biasa di gerbong menundukkan kepala, merasa khawatir sekaligus takut terhadap para gangster ini. Beberapa menit kemudian, kereta mulai bergerak dan menuju prefektur Yamaguchi. Yang Jingbo dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, duduk, lalu memejamkan mata dan tertidur. Mereka tidak tidur semalaman dan menempuh perjalanan yang begitu jauh.
sehingga mereka kelelahan dan tertidur dalam hitungan menit, sambil mendengkur pelan. Zhao Chen tidak tidur. Meskipun ia tidak memejamkan mata sepanjang malam, ia tampak bersemangat. Ia mengeluarkan pena dan buku catatan dari ranselnya, lalu mulai menulis dan menggambar. Para penonton di siaran langsung tidak dapat melihat apa yang sedang ditulis atau digambarnya, sehingga mereka berasumsi bahwa ia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Mereka semua mengungkapkan kekaguman atas ketekunan dan kerja kerasnya, sekaligus mengirimkan komentar yang mendesak Zhao Chen untuk beristirahat agar ia tidak terlalu mengantuk setelah tiba di prefektur Yamaguchi dan memengaruhi penampilannya. Faktanya, Zhao Chen tidak melakukan persiapan apapun sebelum pertempuran, tetapi menggunakan teknik pelacakan untuk menemukan alamat dalang di balik tipu muslihat tercela itu. Tak lama kemudian, 2 alamat rinci muncul di kertas itu. Satu milik Kojiro Mori, dan satu lagi milik teman dekatnya, seorang anggota Yakuza tingkat tinggi. Meletakkan pena dan kertasnya, Zhao Chen mengaktifkan jimat pengangkut 5 hantu, memanggil 5 hantu kecil. Saat itu, Li Chenghao mengarahkan kamera ponselnya ke pemandangan di luar jendela. Meskipun orang biasa tidak dapat melihat 5 hantu, lebih baik aman daripada menyesal dan tidak merekamnya agar tidak ada kultivator yang menonton siaran langsung Zhao Chen dan menyadari ada yang tidak beres. Zhao Chen menunjukkan alamat-alamat di kertas itu kepada kelima hantu, memerintahkan mereka untuk pergi ke kedua tempat itu, memeriksa bukti-bukti aktivitas ilegal atau kriminal, lalu membawanya kembali. Setelah kekuatan Zhao Chen mencapai tahap keheningan bawaan, kelima hantu yang dipanggilnya menjadi lebih cerdas. Pada saat yang sama, ia juga mampu memberikan perintah yang lebih kompleks kepada kelima hantu tersebut. Kelima hantu itu menerima perintah itu dan pergi. Tak lama kemudian, mereka kembali ke Zhao Chen dengan sebuah buku rekening dan sebuah USB drive.